Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azzanillahu wa iyyakum. Adapun yang pertama kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan ini merupakan nikmat yang paling agung. Iman Islam adalah kunci bagi seseorang untuk bisa pulang ke kampungnya kembali, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan membukakan pintu surga itu kecuali bagi orang yang beriman. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan pernah keluar darinya. Adapun orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kemenangan di dunia dan di akhirat. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah sediakan bagi mereka mafaza. Mafaza memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kemenangan. Makna yang kedua, mafaza artinya sebuah tempat padang yang luas di dalam surga. Belum memiliki tumbuhan sampai pemilik surga itu ketika dia masuk ke dalamnya mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid dan takbir serta tahlil. Dan ini menunjukkan keutamaan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwati a'azlu ayakum, takwa, keimanan, keislaman laisa bid'iai faqat, bukan sekedar dengan mengaku saja. Ha ana mu'min, ini aku orang beriman. Atau dia mengatakan ha ana muslim, inilah aku orang muslim. La. Oh, dia berkata ana taqi, saya bertakwa, tidak. Tetapi ketakwaan mereka, keimanan mereka lebih ditujukan kepada bukti berupa amal ibadah. Karena orang beriman itu bukan sekedar dengan lisannya, tapi dituntut juga dengan amal perbuatan anggota badannya, selain dengan keyakinan yang ada di dalam hati mereka. Salah satu bukti keimanan seseorang itu adalah berpuasa. Para ulama menjelaskan as-sawmu ma'khudun min sama yasumu, ay al-imsaku. Puasa itu diambil dari kata bahasa Arab sama yasumu, memiliki makna menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Ya, memang para ulama mengatakan as-sawmu syar'an al-imsaku anil muftirati biniyatin ta'abbudu ila Allah ta'ala min tulu'il fajri ila ghurubatish syams. Puasa itu menurut syariat seseorang menahan dirinya dari segala perkara yang membatalkannya. Makanan, minuman, dengan niat beribadah kepada Allah dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan tenggelamnya matahari. Tapi jangan lupa, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man lam yada qaulaz zur wal amila bihi. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, malah dia berbuat sesuatu yang mengandung kedustaan, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak memiliki keinginan bagi orang tersebut min ayyada ta'amahu wa syarabah,
orang yang sekedar meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya dia tidak dapat pahala kecuali dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Makanya ikhwan fillah asluayakum, madrasah siam atau madrasah puasa itu mendidik jiwa untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa. Dan takwa itu bekal yang paling baik bagi seorang hamba. Kata Allah Ta'ala, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah sifat takwa. Sebagian para ulama menyebutkan ma'adri, aku tidak mengetahui aina a'dhamu ni'matin ba'da hidayatillahi ta'ala fil islami ilman nafi'an atau istimrara bi amalin salih ay taqwa. Saya tidak mengetahui mana yang lebih besar nikmat yang Allah berikan kepada diriku setelah ia memberiku hidayah tentang Islam. Apakah yang pertama nikmat ilmu yang bermanfaat, ataukah yang kedua nikmat mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu, yaitu sifat takwa. Yang jelas dua-duanya merupakan keutamaan. Ikhwati a'azani wa iyyakum. Nah, ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ini ada isyarat dari Allah. Madrasah puasa itu melahirkan lelaki yang bertakwa, wanita yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jadi permasalahannya adalah bagaimana jalan untuk bisa menggapai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini pergi. Karena kita khawatir kalau manusia itu bertakwa kepada Allah cuma di bulan Ramadan saja. Kita lihat berapa banyak manusia ketika datang bulan Ramadan ia bersemangat beribadah, di luar bulan Ramadan ia kembali kepada bulan-bulan sebelum Ramadan datang. Berbeda dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Sebelum Ramadan mereka bersemangat ibadah, ketika datang Ramadan mereka semakin bersemangat ibadah, ketika selesai bulan Ramadan mereka bersemangat menghitung-hitung kesalahan atau kekurangan ibadah mereka di bulan Ramadan. Nah, ikhwati a'azzalakum, kita akan sebutkan pada hari ini insyaallah taala beberapa kiat menjalani puasa di dalam bulan Ramadan untuk bisa sukses dengan pertolongan Allah menjadi lelaki dan wanita yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun yang pertama kiatnya adalah ikhwati a'azzallahu wa iyyakum, berbekal dengan niat yang baik. Maksudnya islahun niyah. Seorang yang ingin berpuasa di bulan Ramadan, etikanya adalah memperbaiki niat terlebih dahulu. Karena ini adalah pangkal dari semua kebaikan amalnya. Sebesar apapun amal, bila pangkalnya atau yang disebut dengan niat ini rusak, itu gak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya buat sebuah contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yu'ta yaumal qiyamati birajulin. Didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang lelaki. yakni lelaki ini rajulun yaqtulu fi sabilillahi hatta istashhada. Yang semasa hidupnya dia berjihad, perang di jalan Allah, kemudian dia mati di medan jihad. Fa urifa ni'amahu fa arafahu faqila lahu. Diperkenalkan kepada lelaki itu oleh Allah Ta'ala nikmat yang dia dapati di dunia semasa hidupnya. Ia mengenalinya. Lalu dikatakan kepadanya, faqila lahu bima amilta bihi. Dengan nikmat itu kamu gunakan buat apa? Laki-laki ini berkata, qataltu fika ya Rabbi hatta stushhidtu. Sepanjang hidupku aku berperang, berjihad di jalanmu wahai Rabbku, sampai aku akhirnya mati di medan perang itu, yakni syahid kata dia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Walakin qatalta lituqalu anta jarid. Kamu itu berperang di jalan Allah itu supaya orang menyebutmu dengan panggilan apa? Jariun, si pemberani, si pahlawan. Biar dikenang sepanjang masa orang mati syahid.
Nah, ikhwan, lihat, bukankah kita tahu amal ibadah yang paling besar dalam Islam itu jihad fisabilillah salah satunya. Bukankah orang yang mati syahid itu ketika dia berperang ganjarannya apa ya, ikhwan? Surga. Masuk surga tanpa dihisab. Kecuali kalau dia memiliki apa? Hutang. Dia tertahan. Tidak ada yang bisa menghalangi manusia masuk dalam surga kalau mati syahid kecuali hutangnya. Ini semua dengan takdirnya Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa ya khawati azzallahuakum, niat sangat mempengaruhi. Akhirnya kita tahu di bulan Ramadan salah satu amal yang utama itu apa ya kawan? Qiraatul Quran. Sahih? Ya, selain daripada puasa yang membaca Quran. Sampai-sampai Nabi SAW tiap malam didatangi malaikat Jibril dan beliau membaca Al-Quran atau belajar membaca Quran dan menyimak bacaannya Jibril. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ikhwati, a'azaniyallahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi itu, Nabi katakan wa yu'ta bi rajulin, didatangkan pula seorang lelaki. A'tahullahu ta'ala al-ilma. Allah karuniakan kepada orang itu semasa hidupnya dia itu orang yang memiliki ilmu agama. Yata'allamu dinahu wa yu'allimu dinahu, yaqra'ul Qur'ana wa yu'allimu. Hidupnya itu mempelajari agama, mengajarkan agama, membaca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Teman-teman, orang paling baik di muka bumi ini salah satunya apa, Evan? Pembaca Al-Quran toh? Seperti Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang membaca dan mengajarkan isi Al-Quran, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran Karim maksud saya. Nah, ketika orang ini didatangkan di hadapan Allah Ta'ala, dikenalkan nikmatnya, fa'urifa ni'amau fa'arafau, dan dia pun mengenali nikmat membaca dan mengajarkan Quran itu. Faqila lahu, ditanya oleh Allah kepadanya, bima amil tabi, kamu gunakan buat apa nikmat itu? Qal ta'allamtul ilma wa 'allamahu fika wa qara'tul Quran wa 'allamahu fika ya Rabb. Rabb, saya belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu semua karena Engkau. Saya membaca, belajar Quran dan mengajarkan Quran itu juga karena Engkau. Qal, Allah katakan kadzabta. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu itu dusta. Kamu bohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi kamu mempelajari tentang ilmu, wa 'allamahu, mengajarkannya, wa qara'tal Quran wa 'allamahu, membaca dan mengajarkannya, lituqalu antal qari, supaya orang memanggilmu itu ahli Al-Quran, supaya orang memanggilmu itu seorang alim. Lalu dua orang tadi itu, yang dianggap mati syahid, yang dianggap alim atau ustadz, naudzubillah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Itu diperintahkan oleh Allah, malaikat menyeretnya dalam keadaan dicampakkan ke neraka, wajahnya terlebih dahulu yang dibakar oleh api neraka. Hadza ikhwafillah. Ini kan apa? Niat. Amal yang baik, amal yang utama menjadi rusak karena niat. Sehingga kita patut mengingat-ingat tujuan kita melakukan hal itu buat apa selama di dunia. Jangan menunggu ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Karena kita tahu niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan manusia. Niat itu di hatinya seseorang. Keinginan melakukan suatu perkara itu disebut dengan niat, letaknya di hati. Maka dia harus ingat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha. Manusia itu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Itu dalam kondisi ikhlas. Bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji, bukan. Tapi karena ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya teman-teman, amal yang kecil tapi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengangkat derajat seseorang di yaumil qiyamah. Amal yang tadinya biasa-biasa saja, niatnya tulus karena Allah, mencocoki sunnahnya Rasulullah, itu jadi nilai baik. Ada seorang lelaki dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam surganya oleh Allah derajatnya diangkat. Dan dia berkata, wahai Rabbku, dengan sebab apa aku memiliki derajat seperti ini?
Lalu Allah menampakkan kepada orang itu amalan yang di dunianya sudah dilupakan sama dia. Apa itu ikhwan? Menyingkirkan duri dari jalan. Kita ingat kan? Nabi mengatakan bahwasanya iman itu 70 sekian cabang kata Nabi. Cabang tertingginya adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Cabang terendahnya adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan penghalang dari sebuah jalan, termasuk duri. Dan memang biasanya ikhwan, amal itu semakin kecil dan enggak dilihat orang, itu makin ikhlas biasanya. Itu ujiannya seperti itu. Dan ketika amal itu makin berat dan makin memiliki potensi dikenal sama orang, itu makin kurang ikhlas. Ya, antum jangan mengira ya kawan, antum sekarang ngerekam ana ini apa? Ya, disiarkan lewat apa namanya? Live, entah media sosial, dari mana-mana melihat. Lalu antum mengira itu menyenangkan hati saya. Saya jujur saya nggak senang. Biar yang ngerekam tahu gitu kan ya. Nah kata ya. Kenapa nggak senang? Ya bahaya. Antum sebar nanti dijempolin orang kan ya. Gitu ya. Apa namanya susah ngomongnya subscribe kan. Lo anda lihat, masya Allah. Jadi ada perasaan yang merusak. Tapi kalau misalnya nggak ada orang yang tahu, nggak dikenal sama orang, habis ceramah selesai, insya Allah lebih ya kan. Tapi antum doakan anak, mudah-mudahan anak ikhlas kan ya. Hada ya khati aslu ayakum. Nah ini menandakan apa ya fil aslu ayakum. Itu penting yang kita butuhkan adalah apa? Niat. Sebagai penutup poin ini, alangkah bagusnya kita mengingat hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW itu berhijrah bersama para sahabat atau memerintahkan sahabatnya berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ada seorang wanita salehah dari kalangan Quraisy yang masuk Islam, lalu dia terkena kewajiban hijrah. Wanita ini ada lelaki Quraisy yang menyukainya, melamarnya untuk dijadikan istri. Wanita ini memberi syarat, mau dinikahi oleh laki-laki itu dengan syarat. Syaratnya lelaki itu masuk Islam dan ikut berhijrah ke Madinah. Ikhwan, hijrah itu nggak mudah di zaman dulu. Kalau zaman sekarang Mekah Madinah ada kereta, ada bus, ada kendaraan pribadi. Barangkali menggunakan pesawat terbang, tapi nggak ada di Mekah lapangan terbang. Tapi ikhwafillah mudah lah. Di zaman Nabi SAW jalan kaki, nggak semua orang punya onta. Perjalanan yang jauh bisa ditempuh berhari-hari. Dan bukan seperti sekarang ada jalan aspal. Dulu nggak ada. Dulu itu jalan pindah-pindah teman-teman. Karena Jazirah Arab itu gunungnya hari ini di sebelah kiri, 3 bulan yang akan datang gunungnya pindah ke sebelah kanan. Maksudnya gundukan apa namanya kan? Pasir. Jadi nggak gampang. Maka lelaki ini menerima tawaran wanita itu. Nabi mendengar kisah ini, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu sangat bergantung dengan niat pelakunya, dan setiap seorang yang mengamalkan sesuatu diganjar berdasarkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya itu karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Dia akan berhijrah sesuai dengan niatnya karena Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Wa man kanat hijratu lidunya, barang siapa hijrahnya itu untuk mencari dunia, ikhwafillah, mencari keterkenalan, mencari sanjungan manusia, mencari sesuatu yang fana, cuma sebentar saja. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu nilainya sesuai dengan apa yang dia niatkan, karena sesuai dengan niatkan untuk melakukan hijrah itu. Ya kalau karena menikahi perempuan ya perempuan. Aman kan hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maksudnya barang siapa yang dia hijrahnya karena sebab dunia atau wanita yang dia ingin menikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ya, hijrahnya itu kalau enggak dapat dunia dapat apa? Wanita yang mau dia nikahi itu. Ini penting buat kita. Barangkali kita berhasil menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dan barangkali pula orang melihat kita bukan sekedar puasa. Kita tawadu seolah-olah kita orang paling rendah
hati. Wa masghulun bi ibadatillahi ta'ala ka qiraatil qur'ani, atau tersibukkan dengan ibadah seperti membaca Al-Qur'an, hudurul masjid li sholatil jamaah fi shafil awal, bahkan ketika sholat berjamaah tarawih maupun yang wajib apalagi itu shaf yang pertama. Barangkali kita mengira itu sebuah ketaatan yang membela kita di yaumil qiyamah, ternyata enggak. Itu nanti semua akan berbalik menghantam kita karena niat kita yang salah. Jadi kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, kiat pertamanya yang memperbaiki niat. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara salah satu hikmah kenapa Nabi mengatakan man lam yajma' an-niyyah qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Barang siapa tidak mengumpulkan niatnya sebelum datangnya fajar shadiq, tidak ada puasa bagi orang tersebut. Ini jangan difahami cuma sekedar niat yang kita pahami, tetapi harus kita paham, oh ini berkaitan dengan orang ini mesti koreksi diri. Kenapa mesti tiap malam kita niat? Supaya kita bisa mengkoreksi ketika telah datang waktu malam, kita koreksi puasa saya siang tadi apa kekurangannya. Masih pengen dipuji orang atau enggak? Pengen dilihat oleh orang atau tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita udah berhasil, kita bersyukur. Oh malam itu kita berniat dan minta kepada Allah agar kita diberikan istiqamah, niatnya lurus karena Allah Azza wa Jalla. Dan poin paling akhir dalam bab niat, teman-teman, Sufyan As-Tsauri mengingatkan kepada kita, tidak ada suatu perkara pun yang Allah perintahkan kepada hamba di muka bumi ini yang berat bagiku kecuali permasalahan niat. Tidak ada satu perkara perintah Allah pun di muka bumi ini yang Allah perintahkan kepada hamba terasa berat bagiku kecuali cuma niat, kata beliau. Cuma niat yang berat itu, teman-teman. Jihad itu nggak berat insya Allah. Berangkat ke medan perang, kalau nggak tertembak ya nembak, kan gitu kan. Kalau dia berhasil menembak musuh, dia dapat pahala. Ketembak musuh juga dapat pahala. Tapi masalahnya adalah benar nggak niatnya. Yang dikhawatirkan ketembak musuh, niatnya kepingin apa tadi? Dikenal orang, sia-sia matinya. Bukan mati syahid, mati apa ya kan? Mati sangit ya. Na'udzubillah min dzalik. Hada ya khati azza. Bukan mati ketika berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Bukan sa'idun, bukan bahagia dia, tapi saqiyun, dia sengsara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hada al-awwal. Ini yang pertama, ikhwati a'azana wa iyyakum. Adapun asani, adapun kiat yang kedua adalah yakni mulazamatu as-sunnah ay bil ilm. Menetapi ibadah puasa itu dengan bekal ilmu. Saya pernah sampaikan di tempat ini di menjelang Ramadan yang lalu. Ikhwan ya. Ini ikhwati a'azana wa iyyakum, yakni ilmu ini kiat kita, menetapi ilmu sepanjang bulan Ramadan itu kiat yang paling baik untuk sukses di bulan Ramadan. Karena segala perkara itu butuh pengetahuan, teman-teman. Termasuk berpuasa, butuh ilmu. Sibukkan dirinya dengan ilmu dan sibukkan dirinya dengan mengamalkan isi ilmu itu di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak, dia akan beramal di bulan Ramadan dengan sesuatu yang tanpa ilmu, tapi dia bangkrut. Amalnya nggak diterima oleh Allah Taala. Ingat, ikhwan, syurut kubulil amal, syarat diterimanya amal itu ada berapa? Isnatan, 2 perkara. Yang pertama apa namanya, ikhwan? Ikhlasun niyah. Tadi udah kita bahas. Yang kedua apa, ikhwan? As-shawabu, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh yang datang dari Nabi. Berarti kan butuh ilmu. Kita harus tanya sama diri kita, selama ini pengetahuan kita tentang puasa yang datang dari Nabi itu bagaimana? Seperti apa? Saya mau buat contoh kepada antum. Tadi pagi sudah saya sampaikan pula di teman-teman di Anasai. Karena semangatnya dalam berpuasa, lalu memahami sebuah dalil dari Nabi pakai perasaannya, bukan dengan penjelasan para ulama. Bukankah antum lihat sebagian teman-teman di media sosial menyebarkan tulisan sunnahnya berbuka, gitu toh? Apa sunnahnya berbuka? Yang disebar oleh teman-teman itu sunahnya berbuka, membaca bismillah, minum seteguk 2 teguk air, lalu membaca dhahabat dhama wabtalatil uru wasabatal ajr insya, baru kemudian makan. Coba kalau kita tanya, dalilnya mana? Dia akan jawab, ini dalilnya. Dalilnya adalah dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa beliau membaca dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru
insya Allah telah hilang rasa dahaga, terbasahi kerongkongan yang kering selama di siang hari, dan pahala telah tetap di sisi Allah insya Allah. Lalu kata dia, bukankah makna dabat dama ini berarti minum dulu baru terbukti haus dan tidaknya? Kata siapa? Siapa ulama yang memahami seperti itu? Ulama mana yang memahami hadis itu seperti itu? Mana? Ulama-ulama masukkan hadis itu menyebutkan tentang etika dalam berpuasa, ketika berbuka menyebutkan dabat dama. Tapi tidak ada para ulama yang mengatakan hadis ini menerangkan bagi kita minum dulu baru baca doa dabat dama. Paham yang saya maksud? Ya berarti kita butuh ilmu. Ya kalau seandainya kita tidak mengetahui penjelasan para ulama, sahabat nggak menjelaskan seperti itu, sikap yang paling baik kita tawakuf. Maksudnya mau dibaca sebelum berbuka, mau dibaca sesudah makan dari berbuka, nggak ada masalah. Tapi jangan menentukan dengan urutan minum dulu, kemudian apa? Makan kurma, atau minum, baca doa, makan kurma. Sebelumnya bismillah. Sementara hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, bila Nabi SAW ingin mengimami sholat maghrib di masjid, beliau tidak akan berangkat ke masjid kecuali membatalkan puasanya dengan memakan rutab. Kalau nggak ada rutab, beliau makan apa? Tamar. Kalau nggak dapat tamar, beliau apa? Minum air putih. Justru di dalam hadis ini menunjukkan Nabi sebut pertama kali apa? Anas sebut pertama kali apa? Rutab. Artinya kalau beliau sudah makan rutab, sudah cukup, nggak minum lagi. Malah Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya menjelaskan begitu cara makannya Nabi. Nabi itu kalau makan bukan minum dulu, bukan habis makan minum pula, bukan. Ya beliau kalau sudah minum ya minum aja. Nanti beberapa waktu baru apa? Makan. Kalau udah makan aja. Beberapa waktu kemudian baru apa? Kalau kita tadi gimana? Dulu kita makan dulu baru minum. Ini dapat fatwa baru nih. Minum dulu baru apa? Kata lagi khawatir semuanya. Itu baru satu contoh. Pentingnya kita berpegang dengan ilmu. Sehingga amal kita itu nggak capek. Dulu salafun saleh pendahulu kita orang-orang saleh itu mengatakan, yakni qalilatun fis sunnah khairum min katsiratin walakinnal bidah. Sedikit tapi cocok dengan sunnahnya Nabi itu jauh lebih baik dibandingkan banyak ternyata menyelisih sunnahnya Nabi. Ya ini menyelisih ilmu maksudnya. Itu baru satu contoh. Contoh yang lainnya misalnya masalah sholat. Kan lagi rame nih. Iya teman-teman ya. Aneh itu lewat. Hampir tiap hari pertanyaannya orang dari mana-mana yang nanya ke aneh. Itu cuma nanya, Ustadz apa hukumnya? Sholat sekian rakaat. Enggak ya, hari yang pertama ditanya itu 10 menit. Kemudian muncul yang 8 menit disebut 8 menit. Tadi ya kawan. Ketika saya sedang mengajar faraid, ada WA masuk dan memberikan videonya itu 6 menit. Kayaknya besok ada yang nanya 3 menit ini kalau Allahumma salli. Artinya apa ikhwati asalamualaikum? Lihat contoh orang sholat ini. Dia kepingin mengejar banyaknya jumlah rakaat tanpa memperdulikan adanya apa? Rukun-rukun di dalam sholat. Bukan sekedar tumakninah. Coba antum perhatikan cara sholatnya itu, pakai tasyahud atau tidak dia? Yang ramai tersebar itu, pakai tasyahud enggak? Enggak pakai tasyahud. Dia enggak pakai tasyahud, langsung salam. Berapa rukun sudah dihilangkan? Tumakninahnya dia hilangkan, tasyahudnya juga dia hilangkan. Belum lagi keutamaan mentartilkan bacaan Al-Fatihah berhenti di tiap ayat. Ini bacanya la haula wala quwwata illa billah. Antum seperti antum tahu lah. Tahu-tahu jamaahnya aminnya aja bareng-bareng. Iya toh? Ada yang amin di sini, ada yang di sana. Ada yang belum selesai bacanya saking jengkelnya itu anak-anak saya lihat baca amin dia sudah. Allahul musta'an. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Itu yang bersikap meremehkan. Tapi saya juga dikirimin tulisan oleh seorang teman. Dia merasa bangga karena melihat ada seseorang sholat dalam satu malam 30 juz. Antum bisa bayangkan, satu malam 30 juz sambil sholat. Antum gak sholat aja, baca 30 juz sendirian, gimana tuh? Ikhwati a'layakum, minimal antum gak bisa tafakur, gak bisa tadabbur. Sementara ayat Allah menyebutkan afala yatadabbarunal Quran. Lalu mengapa mereka tidak mentadabburi isi Al-Qur'anul Karim? Salah satu cara untuk mentadabburi Al-Qur'an itu apa?
Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan suara yang apa? Tartil. Ketika saya tanya berapa jam sholatnya, dia mengatakan kurang lebih lama sholatnya 8 sampai 9 jam. Berarti mulai dari jam berapa itu? Lalu dia mengatakan jam 7. Karena di Jawa itu isya'nya sebelum jam 7 udah masuk isya'. Jadi begitu selesai sholat isya' dia sholat tarawih. Dari jam 7, 8 jam kemudian. Di Jawa ya kawan, sholat subuhnya itu 3:30. 3:30 sholat subuh. Kita di sini jam berapa? Jam 5 lewat lagi kan gitu kan ya. Saya kan ikhwati azmayakum, berarti kalau 8 jam dia bisa selesai jam berapa? Jam 3. Hampir subuh. Enggak tidur sama sekali sepanjang malam. Kemudian dia bangga. Dia senang di saat orang sholat dengan 6 menit kata dia, alhamdulillah kami sholat 8 jam. Saya katakan ini namanya ghulu. Sikap melampaui apa? Batas, melampaui batas. Karena nggak didukung dengan ilmu. Apa kita akan mengira Rasul nggak sanggup sholat 30 juz satu malam? Kalau Rasul mau, Rasul sanggup. Tapi Rasul nggak lakukan itu. Rasul hanya disebutkan oleh Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu ta'ala, Abdullah ibnu Amr, Jabir ibnu Abdillah, dan yang lain-lainnya menyebutkan itu sholatnya Nabi paling panjang 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, separuh An-Nisa. Bukan semua An-Nisa, separuh An-Nisa. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia 30 juz, Nabi cuma 3 surat. Sama-sama 3. Tapi 3 yang satu, Masya Allah la quwwata billah. 3 yang satunya lagi ghulu, melampaui batas. Begitulah manusia itu ya kawan, di kehidupan dunianya di muka bumi. Ada 3 golongan. Golongan yang meremeh-remehkan kayak yang tadi, sholatnya terlalu apa? Cepat. Dan golongan yang memberat-beratkan kayak yang tadi, ghulu namanya, memperlama terlalu lama, nggak tidur semalaman. Nggak tidur semalaman. Ini persis seperti yang hadis Nabi SAW. 3 orang datang kepada istri Nabi, 3 orang laki-laki datang kepada istri Nabi menanyakan ibadahnya Nabi SAW itu kalau di rumah ngapain aja Nabi itu. Diceritakan oleh istri beliau. Lalu 3 orang itu mengatakan, cuman gitu aja ibadahnya Nabi. Maksudnya yatakalluna itu menganggap kecil. Tapi mereka berkata, ya wajarlah kan dia Nabi, dosanya sudah diampuni. Kurang lebih maknanya begitu. Lalu yang satu berjanji, saya tidak akan berbuka sepanjang hidup saya di siang hari. Artinya sepanjang hidupnya mau apa? Puasa. Dia punya niat baik, tapi caranya melampaui batas. Yang satu mengatakan, adapun saya tidak akan pernah tidur sepanjang malam. Digunakan buat apa tadi? Sama kayak yang tadi ini. Sama sih dengan contoh yang tadi itu. Paham tuh? Yang satunya lagi mengatakan, adapun saya tidak akan menikah. Supaya apa? Siang dan malam bisa. Ini lebih dahsyat lagi. Ternyata orang hulu ada yang lebih hulu lagi. Begitulah kalau manusia nggak punya ilmu. Berlomba-lomba dalam perkara yang hulu. Tapi kalau orang punya ilmu, berlomba-lomba pada perkara yang mencocoki keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhwati azmaikum. Berarti poin kedua ini penting sangat. Pelajari ilmu, bekal-bekal yang penting dalam masalah bulan Ramadan. Terlalu banyak hal yang kita belum tahu tentang perkara Ramadan ini. Sehingga kalau kita mau mengatakan puasa kita itu menjadi nilainya berkurang. Ya akibat tadi itu, akibat bekal-bekal puasa dalam masalah ilmunya kurang teman-teman. Nggak mau menggunakan waktunya mempelajari dan membuka kitab tentang ilmu. Kiat kedua ini sangat penting nanti. Gue sampai berapa banyak pertanyaan muncul. Ini tiap tahun bulan Ramadan, tiap bulan Ramadan datang pertanyaannya itu dan itu dan itu. Tapi itu menunjukkan ilmu. Kalau dia bertanya itu menandakan bahwa dia ingin tahu tentang ilmu. Ya ilmu itu kan begitu-begitu aja ya kawan. Maksudnya ya terulang-ulang. Bab orang gimana Ustaz kalau hamil, boleh nggak puasa? Kalau bayar fidyah, tetapkah harus dia puasa? Itu pertanyaan sejak dulu sampai sekarang sama. Sejak zamannya Ibnu Abbas sampai sekarang udah muncul dan terus bergulir. Tapi itu penting dan kita harus tahu gimana hukumnya. Saya pernah sampaikan kepada antum ya. Gimana hukumnya berbuka dengan cara mengumpuli istrinya? Pahalanya lebih besar atau
Sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Akhirnya mau nanya ini sungguhan sama antum. Orang berbukanya dengan cara mengumpuli istrinya. Sunnah atau bid'ah? Afdol atau makruh? Gimana teman-teman? Sebentar, antum ini tidur atau apa? Ana nanya sama antum ini ya, ikhwati. Ya gimana ya khalillah? Dahulu Abdullah ibnu Umar dalam riwayat Imam At-Tabrani, kadang-kadang beliau berbuka dengan cara itu. Faham? Antum jangan nanya, opo sempat Ustaz? Ya Allah alam, Allah alam. Tapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh? Ada. Ikhwati azanillahu wa iyyakum. Ini poin kedua penting. Ini kiatnya adalah menyibukkan diri dengan apa? Ilmu. Kiat yang ketiga, ikhwati azanillahu wa iyyakum, tarku al-ma'asi. La tahqiranna al-ma'siyah. Jangan remehkan masalah maksiat. Jangan anggap kecil sebuah perbuatan dosa. Walaupun perkara ini termasuk kategori dosa kecil. Kan kita meyakini teman-teman bahwa dalam Islam dosa kan ada dua macam. Dosa yang besar dan dosa yang kecil. Apa bedanya teman-teman? Dosa besar sama dosa kecil? Ayo ikhwan, apa bedanya dosa besar sama dosa kecil? Coba diangkat suaranya enggak apa ikhwan? Mana? Naam, ahsanta. Dosa besar itu baik nas yang datang dari Quran maupun hadis Nabi itu menyebutkan ancaman 1. Laknat, 2. Neraka, atau 3. Kebinasaan atau kehancuran. Itu menandakan dosa besar. Seperti hadis Nabi mengatakan, la'anallahu al-mutarajjilati minan nisa'i. Atau dalam hadis yang lainnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Allah mengutuk, dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengutuk lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai apa? Nah, berarti itu dosa besar. Perbuatan tadi dosa besar karena mendatangkan laknat. Nah, dosa kecil tidak disebutkan ancaman itu. Tetapi yang kita patut waspadai ini dosa-dosa kecil ini. Karena dosa-dosa yang besar kita udah tahu. Kita pun merasa takut. Seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ajabtu alaikum innakum qaumun. Aku heran dengan kalian. Kalian itu suatu kaum tarau dan saghirah kadzubab. Kalian memandang dosa kecil itu cuman seperti lalat. Lalat yang bagaimana ya kawan? Waqa'a fil anf fi anfik. Lalat yang hinggap di hidung. Antum kalau lihat lalat hinggap di hidung, dipukul atau diusir? Antum bunuh dengan memukulnya atau mengusirnya? Begitulah dosa kecil itu. Seolah-olah cuman diabaikan. Padahal dampaknya lalat yang nempel di hidung itu, berapa banyak penyakit yang dia bawa, hanya Allah yang tahu. Begitu pula dosa kecil. Ketika diremehkan oleh manusia dengan mengatakan, cuman dosa kecil. Itu dampaknya luar biasa. Sedikit demi sedikit menjadikan orang itu terbiasa dengan perbuatan dosa. Akibatnya, kalau dia udah terbiasa dengan perbuatan dosa, hatinya itu menjadi sakit. Kalau hatinya udah mulai sakit, hampir mati, hatinya gak bisa merasakan pedihnya maksiat. Maksiat datang, dianggap biasa aja. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka jangan remehkan perbuatan dosa. Karena ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, perbuatan dosa itu banyak pengaruhnya buat ibadah puasa seseorang. Di antaranya hilangnya kekhusyuan di dalam sholat. Ya kalau kita misalnya hari ini bertanya-tanya kenapa ya Ramadan kali ini kok beda dengan kemarin. Kok sekarang kok biasa-biasa aja. Sholat gak pernah meneteskan air mata. Baca Quran ketinggalan 1 hari gak baca Quran, kok kayaknya kita gak merasa rugi. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu jawabannya adalah coba dikoreksi. Jangan-jangan ketika kita berada di bulan Ramadan itu maksiat tetap jalan. Atau kita melihat maksiat kita diam saja. Bagaimana mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Sementara sifat orang bertakwa itu melihat kemungkaran, dia harus merubahnya. Dengan tangan kalau nggak mampu, dengan lisan. Jika nggak mampu dengan keduanya, diingkari dengan apa? Hatinya.
Ada ikhwati a'azallahu yakum. Ini kiat yang pertama, berarti jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil. Artinya ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, cepat taubat kepada Allah. Hikmahnya apa? Orang yang senantiasa bertobat kepada Allah di bulan Ramadan itu, Allah mudahkan baginya atau Allah tidak akan haramkan baginya Lailatul Qadar. Kan salah satu tujuan kita di bulan Ramadan itu kan, kita berharap ketemu dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi ibadah terbaik. Oh, tambahan sebelum lupa. Jangan fahami dapat Lailatul Qadar itu seperti dapat benda khusus. Warnanya putih Ustaz, dimasukkan kantong. Itu telur ya kawan. Ya, sekadalik yang dimaksud dengan dapat malam Lailatul Qadar itu ketika dia di malam itu tersibukkan dengan apa? Ibadah. Man qama Ramadan. Dia di siang lainnya man qama Lailatul Qadri. Siapa yang dia menghidupkan malam Ramadan. Hadis yang lainnya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah maksudnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosanya di masa lalu semuanya dihapuskan sama Allah Ta'ala. Nah, ketika manusia itu sibuk dengan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa kecil, susah dapat malam Lailatul Qadar. Walaupun dia tahu itu malam Lailatul Qadar, dia nggak bisa beribadah. Keluar dia rumah, lihat ini kayaknya Lailatul Qadar ini, masya Allah. Katanya langitnya cerah, udaranya menyejukkan, kita terbuai, tidur. Ini nggak dapat Lailatul Qadar. Tapi orang yang tidak peduli malam itu Lailatul Qadar atau enggak, dia nggak peduli. Pokoknya tiap malam 10 hari terakhir dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan dia sibuk dengan ibadah tanpa meninggalkan haknya tubuh. Apa haknya tubuh? Istirahat, mata dipejamkan, lisan didiamkan, tidur sejenak. Bukan tidak tidur sepanjang malam, tapi memberikan haknya walaupun cuman sebentar. Ini kiat yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwati a'azanillah wa iyyakum, yakni tasghilun nafsi bi taqarrubi ila Allah azza wa jalla. Menyibukkan hati dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Berarti jangan meremehkan amal walaupun kecil. Di bulan Ramadan itu salah satu amal yang paling ringan manusia menganggap kecil padahal berat di sisi Allah adalah zikir. Jangan remehkan zikir teman-teman. Antum punya buku zikir pagi petang toh? Antum di situ ada tercatat antum semua melihat buah yang baru melihat pohon yang baru mengeluarkan buah, lalu buahnya ranum, kan ada zikirnya. Antum sudah hafal belum zikirnya? Kalau antum melihat kurma itu mengeluarkan buahnya, kemudian dia hampir mengguning atau mau masak di pohon itu ada zikirnya. Kita melihat sesuatu yang nggak disukai oleh hati kita, ya, hati kita nggak suka, itu juga ada zikirnya. Melihat yang disukai juga ada zikirnya. Semua hidup kita itu diajarkan sama Nabi tentang zikir-zikirnya. Tapi jangan bikin zikir sendiri. Memakai pakaian, apa zikirnya? Kalau melepas pakaian kan zikirnya apa ya kawan? Bismillah. Iya toh? Sebelum melepas pakaian dia membaca bismillah. Itu menjadi benteng antara dirinya dari penglihatan matanya syaitan dari bangsa jin. Jadi kalau memakai pakaian apa zikirnya? Hamdalah. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Naik kendaraan, apa zikirnya teman-teman? Ya, antum buka pintunya bismillah. Ketika naik, duduk apa yang dibaca? Alhamdulillah. Lalu membaca ikhwan, apa ikhwan? Subhanallah. Lalu membaca apa ikhwan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah kalau kita pikirkan tentang zikir ini, Masya Allah. Seandainya kita menghafalnya sepanjang Ramadan ini, dia orang paling beruntung insya Allah. Dari pagi dia sudah zikir, sampai mau menutup mata dia juga sudah apa? Zikir. Dan saya yakin gak akan sibuk dengan apa? Game. Gak akan sibuk dengan buku-buku novel. Gak akan sibuk dengan yang kurang bermanfaat lah. Saya tidak mengatakan itu tidak ada manfaatnya. Kurang bermanfaat. Tapi mulutnya kan berzikir. Mau naik kendaraan mau tidak, di lampu merah ataupun lampunya hijau, dia tetap zikir kepada Allah Taala. Jadi la takhiran ya ikhwan amalan wa in kana saghir, walaupun amalnya itu kecil, tolong jangan diremehkan amalan itu. Sebisa mungkin beribadah apa yang mampu kita lakukan. Ya akhi fillah a'azallahu iyyakum. Dan para sahabat Nabi
karena ingin mencontoh Nabi, itu di bulan Ramadan selalu punya amal yang istimewa. Maksudnya amal istimewa itu kalau bahasa kita amal andalan yang dipakai lah ya. Selain daripada puasa, paham? Dan sholat tarawih ya, sholat tarawih. Tapi ada amal yang itu memang menjadi kebiasaan dia baik di luar bulan Ramadan, mau apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ya kawan, ada sahabat Nabi yang kesibukannya itu dengan apa ya kawan? Sholat. Dikit-dikit sholat, datang waktu duha sholat, habis wudhu sholat, ke masjid sholat, ingat tentang dosa-dosanya sholat taubat, sholat aja ibadahnya. Dan dia sungguh-sungguh. Ada pula di antara sahabat Nabi, yakni kesibukannya apa ya kawan? Mengumpulkan Al-Quran. Kan dulu Quran itu kan tulisannya kan terpencar-pencar. Di lembaran si fulan, ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di batu-batu, ada yang menulis di kulit-kulit, dikumpulkan, disalin lagi sepanjang Ramadan. Ada yang kesibukannya membaca atau mendengarkan bacaan. Ada sahabat Nabi itu dia nggak baca Quran ya kawan, tetapi nyuruh temannya baca untuk diperdengarkan. Ya kita kalau misalnya kita itu nggak bisa baca Quran, minimal begitu, akhi tolong baca Quran. Saya dengar antum kemarin baca sampai ayat segini. Saya ingin antum melanjutkan. Dengarkan bacaannya. Karena orang yang mendengar itu dapat pahala sama dengan yang membacanya. Ada pula yang sibuk dengan sedekah. Dari sejak datang awal Ramadan, bahkan dari sejak datangnya bulan Sya'ban, itu sedekahnya luar biasa. Begitu datang bulan Ramadan, sedekahnya lebih dahsyat lagi. Siapa contohnya, Pak? Nabi. Dari kalangan para sahabat siapa ya, Pak? Abdurrahman ibnu siapa lagi ya, Pak? Utsman ibnu Affan kalau datang bulan Ramadan, ketika dia punya makanan di rumah, dia pun akan berkata kepada istrinya, kalian nanti berbuka, kalau bahasa kasarnya begini, kalian perlu berapa berbukanya? Cukup 3 butir kurma. Dia yang lainnya diambil sama Utsman, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kebalikan dari itu orang zaman sekarang. 3 butir yang disedekahkan, 3 karton yang disimpan. Padahal perutnya cukup dengan apa? 3 butir saja. Paham ya kan? Karena yang kita sedekahkan itu yang 3 butir itu nanti teman-temannya itu yang membela kita, bukan yang 3 karton di rumah kita. Nah, ini nasihat jadi apa? Cari amal-amal yang membuat kita bisa mengerjakan secara istimewa di bulan Ramadan. Karena manusia punya keutamaan berbeda-beda. Allah mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada sahabat Nabi di bulan Ramadan, sepanjang Ramadan dia cuma ribat. Tahu ribat? Berjaga-jaga di medan perbatasan perang. Contohnya siapa ya, Wan? Hamzah. Khalid bin Walid maksud saya, bukan Hamzah. Khalid bin Walid. Saking sibuknya beliau itu dengan perang, beliau mengatakan termasuk golongan orang yang tidak banyak hafalan Qurannya. Jadi kalau kita ini nggak punya hafal Quran yang banyak, ya minimal kayak Khalid lah, ya. Khalid bin Walid itu dia hafalannya nggak banyak dibanding sahabat lain, tapi tiap hari sibuk dengan apa? Berjuang di jalan Allah. Jangan kedua-duanya enggak. Menghafal Quran juga enggak. Dakwah juga enggak. Sedekah juga enggak. Salat yang sunnah yang banyak juga tidak. Lalu kita mau jadi apa di bulan Ramadan? Cuman sekedar menahan lapar dan minum, ya itu berarti termasuk hadis yang tadi awal kita baca. Falaysa lillahi hajatun ayyada atau amahu wa syarabah. Allah enggak punya hajat memberi pahala karena dia sekedar meninggalkan lapar dan dahaganya saja. Meninggalkan makan dan minumnya saja. Hada wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati a'azzallahu iyyakum. Kiat yang berikutnya, ikhwati a'azzallahu as-sughulun nafsi bil masajid, menyibukkan diri dengan masjid. Ini merupakan sunnahnya para pendahulu kita, orang-orang yang soleh. Kalau Ramadan itu datang, kesibukannya dengan masjid itu semakin kuat. Termasuk Rasulullah SAW terutama di 10 hari yang terakhir. Apa namanya itu ya kawan? Beriktikaf. Tapi Aisyah mengatakan menjelang wafatnya Nabi, di akhir-akhir hidupnya Nabi iktikafnya 20 malam. Berarti mulai dari tanggal berapa? Malam ke-11. Mulai dari malam ke-11 sampai malam terakhir Ramadan beliau sudah masuk. Dalam sebuah riwayat disebutkan demikian. Tapi sebagian ulama mengomentari riwayatnya syadz. Tapi anggaplah kita mengambil yang disepakati yaitu 10 hari terakhir. Berarti hatinya udah terikat.
Ya udah siapkan. Ramadan ini 10 hari terakhir ke masjid. Ya yang kerja cuti, ambil cuti. Kalau dulu-dulu kita pikirannya cutinya buat apa? Mudik gitu toh. Ganti cutinya buat ke masjid. Buat ke masjid. Ya, pulang kampungnya Ustaz. Pulang kampung bisa diatur. Kalau gitu antum sebelum 10 hari terakhir sudah pulang kampung. Kemudian sibukkan 10 hari terakhir di masjid di kampung antum. Kalau enggak ya Ustaz. Apa kita tiketnya bagusnya habis lebaran. Ya udah kalau gitu antum pulangnya habis sudah apa? Habis lebaran. Jadi jangan dikalahkan keutamaan ini karena ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Sifatnya orang beriman itu begitu. Nabi mengatakan bahwa 7 golongan, saya terjemahkan saja 7 golongan. Allah akan menaungi 7 golongan ini pada hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu 7 golongan itu siapa ya, kawan? Syabun muta'alliqun qalbu bil masajid. Pemuda-pemuda yang hatinya selalu terikat dengan antum. Ana melihat banyak para pemuda. Jangan kaitkan hati antum dengan mall, dengan tempat-tempat permainan yang sia-sia. Seandainya hal itu hukumnya mubah saja teman-teman, di Ramadan ini tinggalkan dulu. Kaitkan hati kita dengan masjid. Habis sholat subuh jangan cepat-cepat apa? Pulang. Ya paling-paling kalau pulang ngapain ya Khafillah? Baca Quran Ustaz. Iya, paling berapa lama atau baca Qurannya kawan? Habis itu apa kawan bilang? Nah, kan biasanya dunia kerja itu kalau Ramadan dimundurkan waktunya toh. Makin bahagia dia. Karena dia banyak memperbanyak apa? Tidur. Coba kalau kita di masjid mau tidur gimana? Orang baca Quran kok. Kita malu, minimal kita malu sama orang kalau kita tidur, sahih? Makanya ini kaitkan dengan masjid hati. Hati kita kaitkan dengan masjid. Ya demikian pula habis sholat tarawih enggak segera pulang, terikat dengan masjid. Keinginan tidur di masjid, berlama-lama di masjid. Karena memang begitu. Pemuda-pemuda di zaman Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala kalau datang bulan Ramadan, pengennya di masjid saja. Demikian pula Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud masuk tokoh yang senior. Itu hatinya kepingin ke masjid saja. Tujuannya maksudnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari poin yang ini? Yaitu mengendalikan mata agar tidak memandang tiap sesuatu yang ingin dipandang. Karena puasa kan begitu ya, kawan. Salah satu perusak ibadah puasa salah satunya adalah mengumbar apa? Pandangan mata. Hada wallahu alam bisawab. Kemudian ikhwati a'azna wa iyyakum. Kiat yang berikutnya memilih teman yang baik di bulan Ramadan. Teman itu ikhwati a'azani Allah wa iyyakum berpengaruh terhadap kesolehan seseorang. Sangat amat berpengaruh dengan kesolehan yang ada pada diri seseorang. Ikhwati a'azani wa iyyakum. Makanya ikhwati a'azani wa iyyakum Nabi kita mengatakan bahwa almar'u ala dini khalilihi. Nabi juga mengatakan la tusahib ila mu'min. Jangan kamu berteman kecuali kepada orang yang beriman. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, seseorang bergantung dengan agama temannya. Hendaknya dia melihat siapa temannya. Taib ikhwati azwajakum. Mengapa para sahabat memiliki keutamaan ketika di bulan Ramadan? Karena teman beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kerinduan mereka kepada masjid, tentu kerinduan mereka yang lebih amat sangat adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking rindunya dengan Nabi, antum lihat makan sahurnya bersama Nabi. Zaid bin Sabit contohnya, ia bercerita kepada Anas bin Malik, dulu kami makan sahur bersama dengan Nabi SAW. Ketika telah selesai makan sahur, Nabi bangkit berdiri mengimami manusia untuk sholat subuh. Kata Anas bin Malik, berapa jarak antara makan sahurmu dengan suara adzan? Kata Zaid bin Sabit, berkisar antara 50 ayat yang dibaca dari Al-Quranul Karim. Berarti faedah di situ salah satunya adalah gimana para sahabat berusaha mau berbuka, mau makan sahur bersama dengan siapa? Rasul. Jadi yang ada asar dari para sahabat ini justru makan yang bersama-sama itu makan sahurnya. Kalau berbuka puasanya tadi kan hadisnya Anas menceritakan tadi apa? Rasulullah itu tidak akan keluar ke masjid kecuali membatalkan puasanya dengan apa? Rutop terlebih dahulu. Di mana itu berarti, Evan? Di rumah. Kayaknya kita yang belum ada ini sahur bareng ini, alhamdulillah ya. Kan yang sudah musim ini apa namanya? Buka bersama. Antum bikin nanti sahur apa?
Sahur bersama. Seperti sunnahnya Nabi bersama Zaid bin Sabit tadi itu. Ini kebersaannya dengan Nabi SAW membawa kepada faedah yang banyak. Saking inginnya bersama dengan Nabi di bulan Ramadan, para sahabat itu, apa bahasa anak muda sekarang, ingin tahu itu apa namanya, Pan? Iya. Ini Nabi dicari tahu terus pengennya gimana, dikepoin begitu. Sampai perbuatan Nabi itu di bulan Ramadan apa aja dilihat oleh para sahabat. Ketika Nabi diam-diam ke masjid, sahabat ngikutin. Ini asal pertama kali sholat tarawih terjadi di zaman Nabi. Nabi itu datang ke masjid sholat di malam hari. Sahabat Abdullah ibnu Abbas melihat, ikut dengan 2 orang sahabat ikut. Terlihat oleh sahabat yang lainnya, ikut pula dia. Pada hari yang kedua masjidnya sudah penuh. Iya. Jadi Nabi belum datang, manusianya sudah apa? Penuh. Saking inginnya bersama dengan siapa? Rasul dalam beribadah. Pada hari yang ketiga dalam riwayat yang lainnya, pada hari yang keempat Nabi nggak keluar dan sahabat menungguin Nabi sampai ada yang kepalanya ya tok itu artinya begini apa namanya, ngantuk sampai kepalanya tertunduk-tunduk. Ditunggu oleh para sahabat dan mereka nggak sholat, nungguin Nabi. Nabi datang sholat baru nanti mereka sholat. Ternyata Nabi nggak keluar sampai subuh. Sahabat-sahabat itu nungguin di masjid. Tertidur mereka di masjid semuanya. Begitu Nabi selesai sholat subuh, baru Nabi berkata, tidak ada yang menghalangi aku mengerjakan keluar sholat bersama kalian di malam tadi, karena melainkan aku khawatir nanti akan menganggap atau akan dianggap sholat itu hukumnya wajib. Wong yang 5 waktu aja berat, tapi kalau tarawih wajib semakin berat. Paham ya khawatullah? Nah ini cara sahabat mencari teman dalam beribadah. Temannya Nabi SAW. Ikhwati a'azzawaiyakum, saking pinginnya beliau itu bersama dengan Nabi apa tadi dikepoin dari cara Nabi kalau wudhu kayak apa. Sampai cara wudhunya Nabi ketika Ramadan gimana? Digambarkan dalam sebuah riwayat yang sahih, sahabat Nabi melihat Nabi kalau wudhu tetap kumur-kumur dan tetap apa ya, Ikhwan? Bersiwak. Padahal itu di bulan Ramadan. Di kemana aja Nabi pergi diikuti. Abdullah ibn Umar menceritakan ketika Nabi SAW berjalan lalu Nabi berhenti menghela nafas. Faham maksudnya, Ikhwan? Kan sudah usia beliau sudah lanjut. Beliau berjalan kemudian menghela nafas. Itu sahabat-sahabat ikut berhenti dan menghela nafas. Ittiba'nya para sahabat terhadap siapa? Rasulullah SAW. Nah, kalau tadi itu poinnya memilih teman, maka ikhwati azan wa iyyakum, ya poin yang berikutnya itu tadi itu. Berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azan wa iyyakum, kenapa kita penting memilih teman dalam di bulan Ramadan ini? Akhi fillah azan wa iyyakum, kita harus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan itu nanti manusia ada yang berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Betapa celakanya diriku ini. Coba dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman bagiku. Artinya dia menyesal. Nah itu benar ya kawan. Teman di bulan Ramadan itu jika soleh, dia akan mengingatkan kita dengan amal soleh. Sahih? Salah satu teman yang baik itu siapa? Pasangan hidup. Istri atau suami. Kalau soleh, kita akan dibangunkan. Bangun. Walaupun sudah sholat tarawih. Ada sepertiga malam terakhir doa tidak akan ditolak. Bangun, kita doa. Bangun berdoa. Dibangunkan doa. Coba kalau temannya gak soleh. Mi bangun jam 2. Mau sahur. Masak. Beda gak? Kalau soleh, dia akan mengingatkan. Mi bangun. Doa. Sepertiga malam yang terakhir itu gak akan ditolak doa seorang hamba. Ayo doa. Tapi kalau yang toleh, dibangunin memang, tapi disuruh apa? Disuruh masak, dipersulit. Jangan yang kemarin sarden, sekarang ganti yang lainnya. Kan begitu akhirnya. Akhirnya ilmu karena kamu punya ilmu. Dan bukan teman yang baik. Rasulullah SAW pun, dan beliau tentu saja karena lelaki yang utama, beliau bangunkan istrinya nggak? Bangunkan. Tapi cara membangunkan beliau, Masya Allah. Aisyah itu sebenarnya sudah bangun di tengah malam. Dan beliau melihat Nabi sholat. Sholatnya Nabi panjang sekali. Sampai kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, panjang rukuknya sepanjang berdirinya. Demikian pula sujudnya sama dengan panjang rukuknya. Kira-kira kalau antum sholat baca hal ataka hadisul ghasyiyah, berapa menit? Anggap 3 menit. Pernah nggak antum rukuk 3 menit?
Enggak, paling banter subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli berapa kali? 3 kali. Dan dia angkat kepala. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala sepanjang berdirinya. Aisyah tahu ketika Nabi sholat itu kakinya dipanjangkan di depannya Nabi karena Nabi berdiri dan memang rumahnya Aisyah ketika itu sempit. Tidak menghalangi Nabi untuk beribadah dan tidak menghalangi Nabi untuk membiarkan istrinya beristirahat. Enggak dibanguni Aisyah, cuman ketika Nabi mau sujud, kakinya Aisyah dipegang, digeser supaya kepalanya Nabi bisa menyentuh lantai. Nanti kalau Nabi sudah bangkit lagi, kakinya dipanjangkan lagi. Apakah Nabi berkata seperti kita berkata kepada istri kita, "Mi, anti itu udah bangun pura-pura lagi, bangun sana." Enggak. Nabi biarkan Aisyah. Begitu Nabi sujud lagi, digeser lagi. Sahih? Menjelang waktu subuh baru dibangunkan. Ya ala Muhammadin, ya Aisyatu qumi minal lail. Aisyah, bangun, masih ada waktu, cukup buat witir. Santunnya Nabi, karena Nabi tahu istri itu lelah. Ngurus suami dari pagi sampai mau pagi. Ketika dia beristirahat dibiarkan. Yang penting jangan meninggalkan yang utama. Wah, ada waktu cukup, bangun dan Aisyah sholat witir, cukup. Aisyah radhiyallahu taala. Harusnya kita begitu terhadap istri-istri kita di bulan Ramadan, meringankan. Karena memang harusnya di bulan Ramadan itu kesibukannya ibadah, urusan dunianya diringankan. Nah, teman-teman jangan bebani istri kita dengan yang tadi itu ya. Jangan bebani dengan jadwal buka bareng istri. Istri suruh masak mie hari pertama, jangan lupa barangkos misalnya gitu kan ya. Atau apa namanya begitu ya. Allahul musta'an. Kasihan istri kita. Berat. Nanti ibadahnya mereka zikirnya ya tadi itu. Bingka Ambon, barongkos begitu. Sementara kita sibuk dengan zikir yang baik. Ini salah. Ikhwafil azm wa yakum. Ada sadiq atau sadiqatun salih atau salihah. Ini adalah teman-teman yang saleh dan salihah. Ikhwati azm wa yakum. Kemudian ikhwati azanillahu wa yakum. Kiat yang berikutnya adalah la tatruki du'aan mustajabatan fi waqtin mustajabatin wa makanin mustajab. Jangan tinggalkan berdoa. Maksudnya jangan malas doa, teman-teman. Bulan Ramadan itu Nabi mengatakan idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Bila Ramadan itu menjelang, pintu-pintu langit dibuka. Artinya doa tidak akan ditolak. Ughliqat abwabi jahannam, pintu-pintu neraka jahanam dia bahkan ditutup. Artinya rahmat Allah diluaskan. Berarti saudaraku kaum muslimin azwajakum, kesempatan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sibuk dengan doa. Sayang kalau kita enggak berdoa, ikhwan. Itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu yang mustajab? Di antaranya. Ya, tadi itu sepertiga malam yang akhir, karena Allah turun ke langit dunia dan dia mengatakan siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku berikan apa yang dia minta. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi. Ikhwati azan wa iyyakum. Kapan lagi selain sepertiga malam yang terakhir? Antara adzan dan iqamah. Baik, kalau itu mungkin kita perjalanan dari rumah menuju ke masjid. Ya kita bisa doa di kendaraan. Baik. Iya nih, maksud saya gini kan, ini waktu ini sangat mustajab, tapi orang banyak lalai. Padahal doa itu tidak akan ditolak, tempatnya itu dan waktunya itu. Pas kapan itu ya kawan? Ketika ruku dan sujud di dalam sholat. Ini kan kita lakukan dan kita di bulan Ramadan, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah sholat lebih banyak dibandingkan biasanya. Biasanya kita cuma sholat wajib dan mengiringi yang wajib. Ini ditambah lagi dengan sholat duha, sholat witir, sholat tarawih. Berapa banyak ruku dan sujud kita. Tapi kadang kita lupa di tempat ini doa tidak ditolak. Kita nggak mau doa. Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala bila berada di satu malam di bulan Ramadan, kadang beliau berkata begini, hadhil lailah lailatul ruku. Di malam yang lainnya dia mengatakan wa amma hadhil lailah lailatus sujud ya nafsu atwili nafsaka fis sujudi. Ia mengatakan ini malam untuk ruku. Besoknya dia berkata ini malam buat sujud. Dia berkata wahai jiwa, kokohkan dirimu untuk memperpanjang sujudmu kepada Allah Ta'ala.
Dalam sujudnya apa? Doa. Doa yang banyak. Teman-teman, kebutuhan kita kepada Allah itu, kebutuhan kita tentang suatu perkara itu banyak. Tidak terhingga kebutuhan kita. Tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali siapa? Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani. Bila hambaku bertanya tentangku kepadamu, katakan aku ini dekat. Aku senantiasa mengabulkan doa orang yang selalu berdoa kepadaku. Tidak ada doa yang tidak diterima dikabulkan oleh Allah. Enggak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua doa dikabulkan asal persyaratannya terpenuhi. Ya, ini nasihat buat ibu-ibu. Tentu ibu-ibu punya cita-cita yang banyak, cita-cita yang tinggi sekali, terutama tentang anak-anak mereka. Nah, ini waktunya ummahat. Ketika Ramadan, sibukkan dirimu dengan doa. Jangan terlalu sibuk dengan membuka-buka pasar online. Ya, ikhwan, kita katakan dalam ini, kita ini kadang-kadang Masya Allah, kita udah hijrah. Kita udah tinggalkanlah banyak ke mall itu. Mungkin awal Ramadan kemarin kita ke mall cari sesuatu, atau ketika ada keperluan beli belanjaan bulanan kita ke mall. Mungkin begitu, udah berkurang. Tapi dipindah mallnya ke rumah. Setan itu pintar kalau ganggu orang ya kan. Oh, tadinya kita datang ke mall, ini mallnya datang ke rumah antum. Bentuknya apa tadi? Pasar online itu. Lebih dahsyat dibandingkan mall yang ada di hadapan antum. Kalau mall di hadapan antum gak akan sanggup berjalan mengelilingi semuanya itu. Tapi di mall yang datang ke rumah antum mau buka apa tinggal klik, muncul semua pilihannya. Dari yang paling jelek sampai yang paling bagus, muncul semuanya. Sahih? Ibu-ibu bingung cari itu kan. Mau yang dasar kupu-kupu lah. Nasihat buat apa umat? Sayang waktumu untuk dihabiskan buat itu. Habiskan waktumu untuk apa? Doa sama Allah. Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah hampir 5:30. Tanya jawab atau dilanjutkan materinya, alhamdulillah. Kita mungkin tanya jawab ya, alhamdulillah. Ini masih banyak sebenarnya kiatnya. Ada dalam satu di sini sebutkan ada sekitar 38 kiat. Tapi tidak apa-apa lah, tadi cukup insyaallah. Kalau kita nggak sanggup semuanya untuk dibahas ya cukup sebagiannya saja. Insyaallah taala. Ya saya rasa begitu ya, alhamdulillah. Ini ada beberapa soal. Kita sambil bincang santai saja. Antum boleh bertanya, yang laki-laki langsung tidak usah dia tulis. Kalau akhwat karena jauh ya boleh ditulis. Ikhwah, kadalik. Ini ada soal ya, ikhwan. Ustaz, bolehkah beriktikaf di masjid pada saat menstruasi datang bulan? Apakah mendapatkan pahala? Bolehkah wanita itu memasuki masjid dalam keadaan haid? Jawabannya, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Kalau tidak boleh masuk masjid berarti tidak boleh iktikaf di masjid. Alasannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW tertinggal rida, itu artinya kerudung di dalam masjid. Lalu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ambil kerudungku di dalam masjid. Kata Aisyah, inni kuntu haidun. Saya sedang haid ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, haidatuki laisa biyadik. Kan haidnya bukan di tanganmu. Maksudnya kata para ulama dengan hadis ini, kalau kamu cuma sekedar masuk mengambil sesuatu, tidak sampai tinggal lama di masjid itu maka boleh. Kalau seandainya berlama-lama maka tidak boleh. Ini pendapat pertama mengatakan demikian. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Dia beriktikaf di masjid. Tinggal di masjid boleh. Bermajelis ilmu di masjid juga boleh. Dalilnya adalah hadis tentang wanita mantan budak yang tinggal di masjid Nabi. Di zaman Nabi ada seorang wanita yang membebaskan dirinya dari perbudakan. Nabi mengizinkan wanita itu tidur di masjid Nabi. Yang pada akhirnya antum pernah dengar kisahnya, sahabiah ini meninggal dunia di malam hari. Diurus jenazahnya oleh para sahabat, dimakamkan malam itu. Ketika Nabi selesai sholat subuh bertanya, di mana wanita yang biasa membersihkan masjid? Karena dia jadi tukang masjid, jadi tukang sapu masjid. Kata para sahabat,
telah meninggal dunia, semalam dimakamkan. Kata Nabi, kenapa tidak beritahu aku? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kami khawatir akan menyibukkan dirimu dan mengganggu engkau. Kata Nabi, mana kuburnya, tunjukkan. Lalu Nabi ditunjukkan kuburnya, beliau melakukan sholat apa? Ghaib, sholat ghaib. Nah, ini kata para ulama menandakan ini boleh wanita tinggal di masjid dalam kondisi haid. Kenapa? Karena wanita tabiatnya nggak lepas dari masa apa ya kan? Haid. Seandainya wanita yang haid itu nggak boleh ke masjid, tentu Nabi melarang wanita itu tidur di masjid. Atau minimal ada riwayat yang mengatakan kamu boleh tinggal di masjid, tapi kalau haid kamu harus apa? Keluar. Tapi nggak ada riwayat itu. Intinya ini adalah khilaf para ulama tentang masalah wanita haid itu. Bahkan pendapat yang kedua ini berdalil dengan dalil hadis Aisyah tadi itu, yang tadi dipakai oleh pendapat yang pertama. Bagaimana pendalilannya? Ya ucapan Nabi yang mengatakan haidatuki laisa biyadik. Kan haidnya bukan di tanganmu. Haidnya itu ada pada farjimu. Darahnya keluar bukan pada tangan, pada farjimu. Selama kamu lewat, darahnya nggak jatuh di masjid, lalu kamu mengambilnya boleh. Berarti intinya adalah apa? Larangan wanita itu di masjid kalau dia tidak bisa meyakinkan darahnya tidak terjaga. Darahnya terjaga. Jadi kalau misalnya dia ini haid, memungkinkan darah haidnya itu jatuh ke masjid, mengotori masjid karena ini benda najis, itu nggak boleh. Lalu mereka berfatwa kalau sekarang wanita-wanita muslimah kan ada alat tertentu, benda tertentu bisa untuk menahan darah nggak jatuh, paham? Kalau begitu hilang ilahnya, hilang pula larangannya. Ini diantaranya pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah seperti itu. Ikhtiyaton, kehati-hatian teman-teman, bila wanita dalam kondisi haid, ya iktikafnya ditunda. Iktikafnya ditunda saja. Dia sibukkan di rumah dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi secara pribadi saya condong kepada pendapat yang kedua, bolehnya wanita beriktikaf walaupun dalam kondisi haid dengan catatan dia mampu menjaga darahnya tidak jatuh ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Na'am kadzalik. Saat saya bangun sekitar 2 menit sebelum azan maghrib. Jadi saya cepat-cepat ambil kurma dan air. Lalu saat saya minum telah adzan, tapi saya memutuskan tetap mengkonsumsi air dan kurmanya sebelum adzan maghrib. Mungkin maksudnya adzan subuh kali ya. Kalau sebelum adzan maghrib antum berbuka, antum batal puasanya gitu. Mungkin ini maksudnya bertanya mungkin sebelum adzan subuh mengambil kurma, kemudian minum atau minum pas dia mau minum ini dia adzan. Tapi saya memutuskan tetap mengkonsumsi air dan kurmanya. Apakah sah puasa saya? Iya, puasanya sah. Dia sudah berniat untuk berbuka, dia belum dengar suara adzan. Ketika dia makan dengar apa? Adzan. Maka yang di tangannya kurma dan apa tadi? Minumnya itu boleh dia konsumsi. Seperti hadisnya Umar bin Khattab yang bertanya kepada Nabi ketika beliau sedang makan sahur, beliau mendengar suara adzan. Apa yang harus dilakukan? Nabi menganjurkan kepada Umar tetap memakan yang di tangannya itu. Kan dulu kan orang makan kurma dengan minum kan? Kalau kita dengan piring ya. Dengan piring. Maka yang di piring itu diselesaikan. Antum jangan cari piring-piring yang lainnya. Paham kan? Ada ya. Ini puasanya sah saudaraku. Ingat ya, laisa min adat, tapi ini bukan jadi kebiasaan. Karena kasusnya Umar tadi itu kan ketika beliau sedang sahur, menunjukkan bahwa bukan sengaja menunggu apa? Adzan. Jadi bukan karena sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan ke orang tua yang memerintahkan anak wanitanya bekerja di luar daerah yang waktunya 3 bulan sekali? Orang tua memerintahkan anak perempuannya bekerja di luar daerah 3 bulan baru pulang, begitu mungkin maksudnya kan ya. Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut terhadap orang tuanya? Mungkin itu pertanyaannya. Bagaimana cara menjelaskan ke orang tua? Yang pertama ya khafil azla ya. Kalau anak wanita tadi diperintahkan bekerja ke sebuah tempat keluar daerah, ya harus meminta solusinya dulu. Antum jangan tidak mau disuruh orang tuanya bekerja di luar kota 3 bulan sekali baru pulang, jangan nggak mau. Tapi diminta solusinya. Solusinya apa? Ya anti bekerja dengan mahramnya. Sebelum anti bekerja, anti nikah dulu. Kalau anti ini apa? Pujangan. Kalau anti sudah punya suami, ya suaminya disuruh apa?
ikut anti di tempat anti bekerja, atau orang tuanya diajak ke tempat dia bekerja karena ada mahramnya. Bila tidak memungkinkan untuk hal ini, maka dijelaskan kepada orang tua tentang hukum wanita bekerja di tempat yang jauh tidak ada mahramnya. Hukumnya apa, kemudian kondisi pekerjaannya ini melanggar syariat atau tidak, dijelaskan sebatas kemampuan ukhti. Dan terangkan bahwa wanita tidak wajib menafkahi, tapi wanita itu wajib dinafkahi oleh laki-laki. Kalau dia belum punya suami, Ustaz, orang tuanya yang wajib menafkahi. Kakak kandung yang laki-laki yang wajib menafkahinya, walinya yang wajib menafkahi. Kalau udah punya suami berarti yang menafkahi siapa? Suaminya. Dan kemudian terangkan kepada orang tua bahwa wanita yang paling utama itulah wanita apa? Yang berada di rumah mereka, tidak keluar kecuali perkara yang syar'i. Tambahan buat ukhti yang bertanya, ya perlu dimaklumi bahwa orang tua itu awam. Ketika mereka memerintahkan suatu perkara bertentangan dengan apa yang telah kita pelajari berupa ilmu, fahamkan dengan cara santun. Dan yang paling penting didoakan agar dibukakan apa? Pintu hidayah. Jangan anti tentang, saya nggak mau. Ini prinsip haram, ilmu yang saya dapatkan ini haram ini. Ya, ibunya kemudian berkata, kalau begitu kamu bukan anakku lagi. Selesai sudah hubungannya. Tapi jadi kemudaratnya lebih besar. Kemudaratnya menjadi apa? Lebih besar. Ya bukan masalah anaknya dosa enggak, anaknya enggak dosa, tapi akhirnya terputus silaturahimnya karena ucapan ibunya tadi itu. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika kita ingin banyak membaca Quran, tapi dalam penyebutan makhraj hurufnya belum benar, apakah kita tetap melanjutkan bacaan kita? Akhi, Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Allah juga berkata, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang ada pada dirimu. Nabi juga mengatakan, wa ma amartukum min amrin fa'tum minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kepada kalian berupa suatu perkara, tunaikan sebatas kemampuanmu. Akhi, manusia punya kemampuan berbeda-beda. Kalau kita nggak mampu mengucapkan makhraj dengan benar, tapi kita sudah berusaha untuk benar, insya Allah ma'fu. Insya Allah dimaafkan. Lalu gimana cara bacanya? Cara bacanya minta teman yang tahu makhraj untuk menemani. Jangan malu. Kalau antum punya istri atau anti punya suami, minta suaminya menyimak. Nanti dibenarkan pelan-pelan, tidak harus satu lembar. Anda baca dengan belajar 2 ayat, makhrajnya benar lebih baik. Pelan-pelan. Ini yang disebut dengan apa ya kawan? Yatadarrasun al-Quran, belajar dan mengajarkan apa? Al-Quranul Karim tadi itu. Dan dalam hadis yang sahih, perumpamaan lelaki muslim yang hafal dan lancar tentang Al-Quran, perumpamaannya kata Nabi seperti utrujah. Apa utrujah? Seperti jeruk yang manis rasanya, wangi baunya, lezatnya benar-benar lezat begitu filah. Dan perumpamaan lelaki muslim yang membaca Qurannya terbata-bata, termasuk makhrajnya kurang benar, itu kata Nabi perumpamaannya seperti buah kurma. Apa buah kurma itu? Rasanya manis tapi tidak ada apa? Baunya. Tetap ada keutamanya. Jadi tetap harus membaca Al-Quran dan berusaha belajar makhraj dengan benar. Insya Allah makhraj itu nggak sulit teman-teman. Insya Allah nggak sulit asal dibiasakan. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan, salah satu tipu daya syaitan berbisik seperti ini. Kamu jangan baca Quran, makhrajmu belum benar. Kalau kamu baca, makhrajnya salah, artinya berubah, kamu malah berdosa. Ini bisikan syaitan. Syaitan tidak ingin kita tadabbur isi Al-Quranul Karim. Kalau memang seandainya kita takut itu termasuk kategori berdosa, kenapa nggak dengarkan bacaan Quran? Antum bisa dengarkan murotal dan antum lihat terjemahnya untuk mengambil ibroh dari ayat yang dibaca. Boleh? Jangan pernah dengarkan setan ketika mengatakan jangan baca Quran kalau makhluknya nggak benar nanti berdosa. Kalau karena sengaja iya. Kalau karena nggak mau belajar iya. Tapi kalau dia sudah belajar berusaha semaksimal mungkin masih salah. Contoh membaca lafaz apa ya kawan? Shin. Bukan sin tapi apa? Shin. Shin itu kan bagian tengah lidahnya melengkung naik ke atas. Shin. Beda dengan sod.
Shod itu samping kanan kiri ujung lidah. Ujung lidah kanan kirinya menyentuh gigi kanan dan kirinya yang atas. Shod. Beda antara ikhlas dengan ikhlash. Beda pula dengan apa? Ikhlas. Beda. Belajar. Udah belajar ikhlas Ustaz. Bisanya cuma ikhlas terus. Ya wes gak apa-apa. La ba'sa bihi. Karena itu kemampuannya pelan-pelan. Fahim tun? Nah, ada. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan sanjungan dan pujian? Beristighfar. Jadi kalau seandainya kita dipuji oleh Allah, kita memohon ampun sama Allah. Karena likulli imri'in lahu dzanbun. Tiap orang itu punya dosa dan orang berdosa enggak pantas dipuji, teman-teman. Karena yang pantas ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin. Yang terpuji itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menasihati teman kita dengan mengatakan, sungguh engkau telah meletakkan sebilah pedang terhunus di urat leherku. Katakan begitu. Karena ikhwan, sanjungan itu lebih membunuh dibandingkan racun yang diminum. Maksudnya lebih membunuh apa ya? Kalau racun yang diminum, hatinya nggak mati, jasadnya yang mati. Tapi kalau pujian, jasadnya hidup, tapi hatinya mati. Kecuali sanjungan dan pujian suami atas istri, istri atas suami, orang tua atas anak, itu boleh dan dianjurkan. Antum laki-laki harus pintar menyanjung siapa? Si antum. Ya, antum jalan di malam hari sambil berkata, ya zauzati ra'aitul qamara fi lailatil badri summa ra'aitu wajhaki wallahi inna wajhaki khairum minal qamar, gitu. Itu benar, berarti antum memuji. Hari ini kita berjalan dengan bulan di malam purnama. Aku lihat wajahmu ketika disinari bulan purnama. Masya Allah, wajahmu lebih indah dibandingkan bulan purnama. Itu boleh memuji seperti itu. Maksudnya kamu wanita yang cantik. Paham tuh? Nah, istrinya memuji suaminya juga boleh. Tapi kalau seandainya antum memuji orang lain tentang kesolehannya, Masya Allah ya akhi, anda lihat antum selalu soft terdepan. Semoga Allah memberkahimu. Itu kita hari itu juga langsung ambruk. Hati kita ambruk. Kalau terpaksa kita dan kita mampu melakukan, coba lakukan kayak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah di hari Jumat, ketika Ali berkhutbah di hari Jumat, itu audiennya nangis. Bergetar hatinya. Begitu Ali turun selesai khutbah, datang lelaki berkata, aku belum pernah dengar khutbah yang paling baik dibandingkan khutbahmu ini loh. Ini khutbahmu ini top, begitu bahasa Ikhwan. Kata Ali, cobalah kamu kemari. Ali sudah memegang segenggam pasir. Saya mau lihat mulutmu mana. Dibukalah mulutnya itu, dimasukkan pasir ke dalamnya. Ya karena sanjungan itu lebih berbahaya dibandingkan apa tadi? Racun. Ya, tapi itu Ali bin Abi Thalib, teman-teman ya. Nah, ya kalau kita ya jangan gitu. Nih kita nasihati teman kita tadi untuk tidak memuji kita. Lalu kita berkata yang terakhir, jika dia ingin memuji kita saat kita mati, tapi saatnya dengan kejujuran. Rasulullah SAW dilewatkan di hadapan beliau lelaki yang dipikul jasadnya oleh kaum muslimin. Lalu kata Nabi, wajabat. Datang lagi yang kedua, sama dipikul. Nabi juga mengatakan wajabat. 3 kali Nabi, wajabat. Umar menanyakan, kenapa si fulan kau berkata wajib, si fulan yang lainnya berkata juga wajib? Kata Nabi, adapun yang pertama, aku mendengar manusia memuji-muji dia. Ini manusia berkata, saya tidak mengenal orang ini kecuali sepanjang hidupnya dia baik. Dia ahli sedekah, dia berjuang di jalan Allah. Dia ini tidak pernah tertinggal sholat wajibnya dan seterusnya. Maka kata Nabi, dia wajib dapat surga. Maksudnya wajib itu wajib dapat apa? Wajib dimasukkan Allah ke surga. Adapun yang kedua, dia dicela sama orang. Ketika orang itu meninggal dunia, kami tidak pernah tahu orang itu, melainkan itu orang paling rusak. Hidupnya merusak, hidupnya membuat begini, meninggalkan agama Allah. Kita bersyukur dia cepat mati. Berarti dicela. Kata Nabi, orang itu juga wajib dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Neraka. Makanya kalau kita misalnya ada orang memuji, katakan kepada dia, tolong pujian kamu simpan, tunggu kalau saya nanti apa? Mati. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu bergantung dengan akhir hidupnya. Nggak pantas teman-teman kita dipuji sebelum terbukti akhir hidup kita seperti apa.
Kalau akhir hidup kita kayak para sahabat, semoga seperti ini, Allahumma amin. Maka dipuji wajar. Kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dipuji itu wajar. Meninggal dunia karena melaksanakan sholat yang khusyuk, itu dipuji wajar. Tapi kalau sekarang kita sedang baca Quran dipuji orang, bacaanmu bagus ya akhi, membuat hati orang tergetar. Masya Allah la quwata illa billah. Lain kali baca jadi imam lagi, wah, antum semangat jadi imam lagi. Ketika itu, ini pujian kayak begini, nggak bisa menentukan orangnya baik. Boleh jadi akhir hidupnya buruk. Paham tuh? Itu yang kita lakukan. Jadi saya lagi katakan kepada mereka, tolong pujiannya disimpan. Nanti kalau saya sudah mati baru kamu puji saya. Untuk dapat keutamaan yang berdasarkan hadis Nabi tadi yang saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Afwan Ustaz. Apa ini? Mau bertanya bagaimana agar dapat istiqomah menjalankan amalan ibadah tidak hanya di bulan Ramadan saja. 3 kiat saja. Kiat yang pertama, ikhwati, a'azanillahu wa iyyakum, tadi itu yang sudah saya sebutkan. Memperbaiki niatnya dulu. Beribadah buat apa? Lewati ini. Yang kedua ini penting. Beramal itu jangan memaksakan diri. Beramal itu sedikit-sedikit saja. Tapi amalannya terus menerus. Rasulullah mengatakan ahabbu a'mali ilallahi ta'ala, amalan yang paling disukai oleh Allah tabaraka wa ta'ala adwamu wa inqal. Walaupun cuma sedikit tapi dia continue. Sehingga Nabi lebih suka orang sholat malam 3 rakaat tapi tiap hari dibandingkan sholat malamnya 11 rakaat atau dibaca tadi itu berapa? 30 juz, tapi misalnya cuma di bulan Ramadan, toh di bulan yang lainnya enggak. Jadi amalnya itu kiatnya lakukan yang sedikit-sedikit ya akhi. Sedekah dimulai yang kecil-kecil, enggak harus dengan uang, bisa dengan makanan yang kita punya. Kalau kita sedang makan roti di siang hari di luar bulan Ramadan, diparuh, separuhnya kasih siapa? Teman. Mulai dari yang paling remeh. Nah, ini kiat yang kedua ya. Jadi pilih amal itu dikerjakan dengan cara sedikit-sedikit. Yang ketiga, ikhwati a'azallahu iyyakum, memilih amal yang sekian banyak itu. Yang sekian banyak jumlah amal itu, pilih amal yang paling kamu sukai. Pada asalnya kita semua suka, tapi yang paling disukai kan ada. Ya toh, kan amal itu ada puasa, ada sholat, ada qiraatul Quran dan yang lain-lainnya. Yang paling kita sukai mana? Kayak Bilal bin Rabah. Amal yang paling disukai oleh Bilal apa ya, Fadillah? Menyegerakan berwudu ketika berhadas ditambahi dengan sholat apa? Sunnah 2 rakaat. Cuma itu amal istimewanya beliau. Tiap kali berhadas cepat-cepat wudu, habis itu sholat 2 rakaat sunnah. Berhadas lagi cepat-cepat wudu, habis itu sholat 2 rakaat sunnah lagi. Nabi menceritakan beliau mendengar terompahnya Bilal sudah ada di hadapan beliau di dalam surga. Padahal Bilalnya masih hidup. Nah kita pun begitu, pilihlah yang paling mudah bagi kita itu apa. Antum yang senangnya sholat malam, ya sholat malamnya dijaga. Yang lainnya bisa-bisa saja. Antum senang membaca Quran, baca Qurannya dijaga. Ini 3 kiat ini mudah-mudahan bisa menjadikan amal menjadi apa? Istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya dan orang tua tinggal di kota yang berbeda. Kadang orang tua memahami dan menerima keinginan saya untuk menetap di kota tersebut. Tapi tadi malam orang tua saya meminta saya agar kembali ke kampung halaman saya. Saya tidak mau Ustaz karena di kota ini saya banyak mendapatkan ilmu. Maksudnya di kota tempat dia tinggal sekarang. Sedangkan di kampung halaman saya di sana, di lingkungan saya masih jahil, termasuk orang tua belum mengenal sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Bertahan di tempat dia tinggal sekarang atau kembali ke kampung halaman? Akhi fillah a'azanillahu wa iyyakum. Pentingnya kita mempelajari tentang al-ahammu fal-aham. Untuk membedakan perkara-perkara penting ada yang paling penting, maka pilih yang paling penting. Dan belajar tentang akhafud dararain, memilah 2 mudarat, dipilih yang paling ringan. Kondisi ini yang terjadi pada Anda. Sekarang perhatikan, menuntut ilmu agama hukumnya apa? Wajib. Patuh sama orang tua hukumnya apa? Mana lebih wajib, menuntut ilmu agama atau patuh kepada kedua orang tua? Menuntut ilmu agama, karena ini haknya Allah.
didahulukan. Tetapi ikhwati azanillahu wa iyyakum, ketika orang memilih untuk menetap di sebuah tempat untuk mempelajari ilmu, dia harus jujur, benar-benar di tempat itu menuntut ilmu, bukan cari alasan. Orang belajar ilmu agama, ketika orang tuanya berkata pulang, nah itu nggak wajib pulang dia, karena menuntut ilmu itu fardu ain. Kecuali ilmu yang dituntut fardu kifayah. Misalnya antum sedang belajar ilmu mustalah hadis, ini kan fardu kifayah. Tapi belajar tentang sifat sholat Nabi hukumnya fardu ain. Belajar tentang toharah fardu ain. Belajar tentang tauhid dan syirik fardu ain. Ketika itu fardu ain, dulu kan yang fardu ain. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, ikhwati azza, ini ada solusi. Orang tua antum kan berubah-ubah, keinginannya. Satu waktu dia mengikhlaskan antum tinggal, satu waktu dia rindu pada antum. Berarti jalan keluarnya ketika ia ingin meminta antum pulang ya akhi. Pulang jumpai orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, akhi. Orang tua itu pintu surga yang luas. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala datang kepada beliau seorang yang berbuat berbagai macam dosa termasuk zina. Tapi ketika itu tidak ada orang yang mengetahui tentang perbuatan zinanya. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, ada enggak pintu tobat selain daripada dirajam? Jawaban Ibnu Abbas, kamu punya orang tua tidak? Kata orang itu, saya masih punya ibu. Kata Ibnu Abbas, cepat pulang. Berbuat baiklah kamu kepada ibumu. Lalu orang ini cepat-cepat pulang, dia berbuat baik kepada ibunya. Muridnya Ibnu Abbas berkata, kenapa engkau tanyakan tentang orang tuanya? Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui suatu perkara yang lebih kuat dalam menghapuskan dosa dibandingkan dengan berbuat baik kepada siapa? Ibu atau orang tua. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, kita tinggal di sebuah negeri menuntut ilmu, masih memungkinkan mencari waktu yang lainnya, lalu ibu kita rindu, pulang ya akhi, pulang. Pulang, jumpai orang tua kita sebulan 2 bulan, ingatkan lagi, materi yang ini saya belum selesai pelajarannya, saya minta izin belajar dulu. Ajar, nanti pulang lagi. Ana khawatir kenapa orang tua menginginkan Anda pulang ke kampung. Satu, mungkin Anda susah dihubungi oleh orang tua, sementara orang tua Anda sudah berusia senja. Ikhwan, antum, saya tapi kirimin uang Ustaz. Yang dibutuhkan sama orang tua bukan uang kita, teman. Yang dibutuhkan sama orang tua kita itu dia hadir di samping kita. Ketika orang tua berkata, nak, kemari dengarkan ini dan itu, lalu kita mendengarkan, dia puas dengan hal itu. Ketika dia pusing, kita memberikan untuknya obat. Ketika dia beristirahat, kita menemaninya sampai dia tertidur lelap. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Nah, maka sebab itu kalau orang tua sudah kepingin kita pulang, jangan ditunda, pulang. Nanti dijelaskan, pelajaran yang ini saya belum tuntas, saya mau tunaikan dulu. Pasti diizinkan. Atau minimal antum ikhwati azzawajakum tiap hari telepon orang tua antum. Antum kan punya kuota, ada apa namanya itu sekarang itu, Evan? Video call. Kalau antum bisa beli kuota 30 gigabit cuman buat konten apa namanya itu? YouTube. Bikin konten di YouTube bisa berpuluh-puluh giga. Tapi sama orang tua baru tanya, "Mi apa kabar? Sudah dulu ya, Mi." La haula wala quwata illa billah. Ada fitnah ya, kawan. Ini fitnah. Maka ikhwati azwajakum, nasihat saya kepada yang bertanya ini, saat ini pulang. Maksudnya pulang jumpai orang tua, terutama Ramadan. Memang teman-teman, biasanya Ramadan itu kerinduan orang tua bersangatan. Anak sudah menjadi orang tua dan anak-anak di rumah anak tidak ada. Semua anak-anak di tempat yang jauh. Malah istri saya di tempat yang jauh pula sekarang ini, sendirian di rumah. Itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, Masya Allah, berat. Kapan bisa bertemu dengan anak-anak? Kapan bisa makan bersama? Kapan bisa dinasihati oleh anak? Kalau dulu kita menasihati anak, sekarang kan mereka sudah besar-besar, sudah belajar ilmu agama, kita pengen dia menasihati kita. Keinginan itu harus ditahan. Nah, ini penting antum ketahui. Keinginan orang tua ketika antum itu diminta pulang karena mereka ingin banget dengar suara antum, lihat wajahnya antum, karena barangkali usia mereka nggak akan lama lagi. Wadah, doakan agar mereka dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ya khawati. Jika saya ketiduran dan tidak makan sahur,
terbangun pada saat adzan subuh, apakah jika saya hanya berniat saja berpuasa tapi tidak sahur sah puasanya? Niatnya kapan? Kalau niatnya setelah adzan berkumandang tidak sah. Tidak apa? Tidak sah. Karena puasa itu dimulai dari munculnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kamu di malam bulan Ramadan sampai nampak bagimu benang putih di antara benang hitam, yaitu datangnya waktu subuh. Dan dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yajma asyamu qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Barang siapa tidak niatkan berpuasa sebelum munculnya fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Maka puasa tidak sah. Nasihat, kalau begitu niat lakukan setiap matahari telah tenggelam. Ketika kita matahari tenggelam kan kita ingat berbuka toh. Ketika kita ingat berbuka, kita ingat pula itu bulan Ramadan. Jadi cepat-cepat kita berniat untuk berpuasa di esok. Jangan ditunda makan sahur. Karena kesalahan kaum muslimin pada hari ini menganggap niatnya harus ketika makan sahur. Lebih-lebih dikhususkan niatnya dengan bacaan apa? Iya, jadi sebelum makan sahur nih, di depannya nawaitu soma ghadin ana. Begitu selesai niat baru apa? Kayak doa mau makan. Padahal doa makan cukup baca apa ya, Ikhwan? Bismillah. Nah, kalau kita makan sahur membaca bismillah itu udah niat. Udah niat. Karena makna bismillah apa, teman-teman? Asta'inu billahi ta'ala bi asma'il husna. Aku minta tolong kepada Allah untuk mengerjakan suatu perkara dengan perantaraan nama-namanya. Berarti kalau antum makan sahur kan niatnya bismillah itu minta tolong supaya puasanya besok ditolong oleh Allah, diterima pahalanya. Fahimtun? Ada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana menyikapi teman yang membatalkan puasa di siang hari? Belum waktunya berbuka dia makan dan minum. Ya husnudon sikap kita pertama. Barangkali ini kalau yang bertanya akhwat, berarti kan temannya akhwat. Kalau akhwat itu berbuka di siang hari, antum harus husnudon. Barangkali dia haid, cuman malu bercerita kepada anti. Husnudon. Kalau dia laki-laki bagaimana? Barangkali dia sedang sakit. Jadi kalau begitu kita berhusnudon dan bertabayun tanya, akhi ukhti kenapa batal puasanya? Kan tidak boleh membatalkan puasa di siang hari tanpa udzur. Kalau dia berkata kepala saya pusing, saya nggak sanggup. Sementara Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau sedang safar, dia boleh ganti puasa di hari yang berarti karena dia sakit. Enggak usah, dia mampu, dia sanggup, cuma dia malas berpuasa. Kalau apa sikap kita kepada dia? Dinasihati, ditakut-takuti dengan nerakanya Allah Ta'ala. Disampaikan yang kita tahu tentang ancaman orang yang tidak berpuasa. Ingatkan tentang mati. Orang mati di bulan Ramadan sanggup puasa nggak puasa su'ul khotimah. Su'ul karena dia meninggalkan yang wajib, bukan karena udzur yang syar'i. Takut-takuti dengan hal itu. Ternyata dia takut dan tobat, kita temani. Tapi ternyata tidak, dia menjawab, itu urusan kamu bukan urusan kamu. Kalau kamu mau puasa silakan, aku ini enggak kan urusanku. Tinggalkan, jangan jadikan teman lagi. Ini termasuk kategori teman yang buruk. Tapi jangan tinggalkan berdoa. Kita tinggalkan dia, malam-malam yang utama kita doa. Waktu-waktu yang mustajab kita doa supaya dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih ada ya, kawan? Ustaz, lebih baik membaca Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya atau membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Ini sering ditanyakan. Coba pertanyaannya diubah gitu loh, kawan. Diubah begini maksudnya. Diubah pertanyaannya itu lebih baik mentadaburi sedikit ataukah banyak tapi nggak tadabur. Harusnya antum sudah mengerti jawabannya. Yang paling baik bagaimana, kawan? Iya, banyak-banyak membaca sambil tadabur. Antum jangan pilih salah satu yang ini tadi. Antum pilih yang ketiga. Banyak baca dan tadabbur. Banyak itu seberapa, Ustaz? Baru sebatas kemampuan yang kita punya. Mampunya kita 1 lembar dan tadabbur itu berarti sebanyak yang kita mampu. Jika pertanyaan antum, enggak Ustaz, ini kan Ramadan, mana lebih afdol? Mentargetkan 30 juz atau mentadabburinya? Saya katakan kepada antum ya, targetkan 30 juz, tadabburi semampunya. Boleh?
antum baca 30 juz itu tadaburi semampunya. Karena antum punya waktu tadabur toh. Maksudnya tadabur itu mempelajari isinya. Antum baca udah sampai juz yang ke-25 misalnya. Tapi yang antum tadaburi baru Al-Fatihah. Ya ambil waktu untuk mentadaburi dan ambil waktu untuk menyelesaikan apa? Qiraatul Qur'annya. Sahabat-sahabat seperti itu. Sahabat-sahabat demikian. Para a'immatul huda demikian kayak Imam Syafi'i. Dalam 1 bulan Ramadan 10 kali khatam. Tapi tadaburnya bukan ditinggalkan, beliau tetap tadabur. Ibnu Abbas, beliau mengkhatamkan Quran, tapi tadaburnya 10 ayat tiap hari. Tiap hari 10 ayat dipelajari. Faham tuh? Faham tuh ya kawan? Ada, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami ikhwan dan akhwat yang baru mulai belajar berhijrah agar iman kami tidak mudah lemah dan tetap semangat. Ini sama dengan pertanyaan tadi itu. Ya, apa namanya? Bagaimana kiat-kiat apa tadi? Istiqomah. Ikhwati a'azil wa iyyakum. Kalau seandainya kita mau menambahkannya adalah jangan bersikap semangat yang terlalu berlebih-lebihan. Bersikaplah yang pertengahan. Saya contohkan begini ya, Pak. Antum baru hijrah. Kalau ngaji diatur waktunya. Jangan mumpung semangat. Jangan pakai aji apa namanya? Mumpung semangat Ustaz. Semua taklim dihadiri. Ba'da subuh ada taklim di masjid A, ikut di masjid A. Ba'da duhur ada kultumnya Ustaz di masjid B, ikut kultumnya Ustaz. Ba'da asar ada tausiah baca kitab Sahih Bukhari dibacakan di masjid C, ikut. Ba'da maghrib ikut. Ba'da isya ikut. Capek. Seminggu berapa kali? Kalau 1 hari 3 kali berarti 21 kali. Itu tidak disukai. Kecuali antum sekaligus masuk ke lembaga yang di sana ditamakunkan ilmu. Paham? Antum mau hijrah, cari pesantren, mau jadi murid di pesantren. Karuan, antum belajar 24 jam di sana. Tiap hari belajar ada mata pelajaran yang diberikan. Itu nggak ada masalah. Lingkungan antum membentuk antum untuk istiqomah. Tapi kita itu, Nabi mengatakan ahyanan wa ahyanan. Kadang begini, kadang begitu hidup kita itu ikhwan. Antum datang ke masjid, semangat. Datang ke majlis seperti ini, semangat sekali. Masya Allah, surga itu begini. Ilmu itu begini. Coba nanti setelah pengajian. Keluar dari rumah ini atau menuju ke masjid, keluar dari masjid. Sebentar sudah lupa. Wadah? Menandakan apa? Jangan berlebih-lebihan. Syekh Bakar Abu Zaid. Jangan kasih Abu Zaid. Maaf. Rasulullah Alhamdulillah. Wanita-wanita itu datang kepada Nabi menginginkan agar diberi waktu belajar. Diberi waktu belajarnya oleh Nabi cuma 2 kali seminggu. Hari Kamis dan hari Sabtu ketika itu. Dalam sebuah riwayat. Itu sahabiyah. Akhwat sekarang Masya Allah. Kemana suaminya ngaji? Ikut. Kalau enggak, wala babun lak kata istrinya. Tidak ada pintu buat kamu kan gitu. Jangan begitu ibu-ibu. Ibu-ibu cukuplah seminggu 3 kali. Hari Senin misalnya belajar bab tauhid. Nanti kemudian hari Selasanya libur. Hari Rabunya belajar bab tentang fikih. Hari Kamisnya libur. Kemudian hari Sabtunya belajar bahasa Arab. Cukup. Dipelajari sehari, dihafalkan, diamalkan sehari itu. Wadah. Jadi kalau antum sehari 2 kali, kapan antum murojaah? Fahimtum ikhwati? Kan antum murojaah. Nah, sebab itu ikhwati a'azzallahu perlu diatur waktunya. Ini untuk menjaga agar istiqomah. Kemudian ikhwati a'azzallahu menyegerakan meninggalkan yang berbau dosa. Ini kunci hijrah. Kunci hijrah itu begini, ikhwan. Sesuatu yang berbau dosa atau maksiat jangan ditunda-tunda untuk meninggalkannya. Makanya dalam hadis Nabi SAW, pada perkara yang sifatnya perintah kata Nabi, wa ma amartukum min amrin, apa yang kuperintahkan kepada kalian tentang suatu perkara, fa'tum minhum mastata'tum. Datangi sebatas kemampuanmu, kerjakan semampumu. Tapi wa ma nahaitukum an amrin, apa yang kularang fantau, jangan kamu lakukan lagi. Enggak ada begini lah gambarannya. Kalau kalimatnya kalimat perintah, itu kita kerjakan semampunya. Kalau kalimatnya anjuran, meninggalkan sesuatu, nggak ada kata-kata semampunya. Harus semuanya.
Faham maksudnya? Salat malam ya akhi, semampunya, mampunya 2 rakaat, 1 rakaat. Fahim tuh? Tapi jangan minum khamr ya akhi. Jangan semampunya. Pelan-pelan ya Ustaz ya. Enggak bisa. Minum khamr pelan-pelan gimana? Kemarin 1 botol, sekarang 1 slok ya Ustaz. Enggak boleh. Wajib kalau perkara yang haram ditinggalkan secara apa? Keseluruhannya. Nah, begitu hijrah. Hal-hal yang di sekeliling antum yang nilainya haram apa? Cepat-cepat dibuang. Ini begini ya, ada teman itu hobinya mengkoleksi benda-benda unik. Ada beberapa benda uniknya itu harganya mahal sekali. Padahal cuma sebatang bambu. Ini cuma sebatang bambu. Cuma mereka menyebutnya bambu itu ruasnya bertemu. Paham ya kawan? Jadi ada bambu yang ruasnya bertemu. Ditambahkan sama saya ruas itu. Ketika saya tanya, antum kayak gini dibeli buat apa? Kata dia. Dia bilang, ini mahal ini Ustaz. Saya nggak nanya mahalnya. Ustaz ini saya beli 300 juta Ustaz. La haula wala quwwata. Bambu 300 juta. Kalau saya tanya apa faedahnya? Dia berkata nggak pakai sanad. Dia berkata apa? Katanya Ustaz. Beda kalau Islam. Kenapa begini? Qala Rasul, qala Allah. Kalau ini katanya. Ketika dia berkata katanya, saya katakan jangan lanjutkan. Saya mau sampaikan sama antum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha karaha alaikumus salasan. Rasulullah bersabda, 3 perkara Allah benci sama kamu. Yang pertama kata Nabi, qila wa qala. Katanya dan katanya. Jadi ketika kamu mengatakan katanya, itu udah dibenci sama Allah. Paham ya Hafidlah? Ini khawatir ditinggalkan. Jadi ini siapa kan ini Ustaz? Dia dibakar. Sambil pegang kepala dia bikin. Lalu dia bilang kalau disimpan aja gimana Ustaz? Enggak boleh karena mengandung unsur syirik. Dia meyakini benda ini mendatangkan hoki. Tinggalkan. Hijrah itu begitu. Hal yang nilainya haram cepat-cepat ditinggalkan. Kalau enggak itu nanti akan berbisik kepada antum. Awalnya saya enggak akan gunakan cuman koleksi. Lama-kelamaan cantik juga dia ya. Lama-kelamaan sayang kalau dibuang. Lama-lama kan jatuh cinta lagi. Ini saya tidak sedang berbicara hukum ya. Tapi ini untuk pelajaran. Akhi fillah azza wa yakum. Teman saya hijrah dari kebiasaan. Ini tolong ya jangan salah paham. Karena ini kan tersebar umum. Saya tidak bicara hukum. Tapi kita lihat bagaimana cara dia berhijrah. Teman saya ini hobi musik. Hampir semua alat musik dia punya. 1 gitar yang dia punya itu harganya ratusan juta. Dan memang dia orang yang punya harta benda. Dia punya harta benda banyak. Ketika dia bertobat dari apa? Bermusik itu, semua benda-bendanya dimasukkan dalam 1 gudang. Bertahun-tahun dia tidak pernah lihat gudang itu. Sampai pada suatu ketika, dan itu malam Ramadan ya alhamdulillah. Harusnya dia rindu dengan Quran. Tiba-tiba dia ingin tahu apa yang terjadi dengan barang-barang di gudangnya. Dia buka. Dia jatuh cinta lagi sama gitarnya itu. Dan dia berkata, Ustaz, sudah 10 malam saya main gitar. Coba lihat, berat ya kawan. Saya bilang kepada dia, coba kalau antum patahkan itu. Selesai urusan, antum gak akan jatuh cinta lagi. Saya gak tega matahkannya Ustaz. Ana bilang kepada dia, antum wakilkan saja. Siapa yang mau diwakilkan Ustaz? Ana, saya bilang. Ana. Dan benar Ana datang ke sana. Ana datang. Dia belum berbicara tentang apa ini gitarnya. Saya sudah tahu. Saya ambil, saya patahkan gitu saja. Dan saya tawakal sama Allah. Kalau dia minta ganti, saya ganti. Dengan apa? Dengan ini. Saya patahkan kepada dia. Dan dia menangis. Saya bilang, antum hati-hati. Air mata antum ditanya sama Allah. Bukan, saya menangis. Kenapa enggak dulu-dulu saya patahkan, kata dia. Alhamdulillah. Nah, sekarang dia enggak ingat-ingat lagi. Enggak ingat-ingat. Jadi ini apa ya Fafillah? Saya enggak sedang bicara tentang masalah apa? Hukumnya, terlepas ada hukum mengatur ulama begini, itu bukan pembahasan kita. Tapi ini contoh hijrah. Sesuatu yang ada di sekeliling kita, ketika sesuatu itu kita anggap haram, kita nggak segera tinggalkan, itu akan mengganggu kita lagi. Faham tuh? Contoh yang terakhir, pacaran itu haram. Antum tahu ada pemuda orang Balikpapan, tapi saya nggak tahu ada nggak di sini dia. Dia meninggalkan pacaran itu ya kan, sampai bergetar tubuhnya. Dia untuk meninggalkan pacar dia itu bergetar tubuhnya luar biasa. Kayak orang gila. Apa bahasa kita namanya kan?
sakau atau apa gitu ya. Tapi bukan karena sebab obat-obatan, karena akhwat, karena wanita. Dia harus tinggalkan. Itu dipanggil orang tuanya nggak nyambung. Fulan. Dia seperti orang bengong. Untuk melupakan siapa ini? Pacarnya ini. Kenapa? Karena dia tidak segera berkata kepada wanita itu, antara saya dengan kamu nggak boleh lagi, hukumnya haram. Dia masih berpikir gimana supaya akhwat ini, pacarnya ini hijrah juga sama dia. Kan pemberi hidayah itu siapa? Dia berat berpikir itu. Pokoknya dia harus jadi istri saya. Dia harus pakai jilbab. Sampai dia berkata harus pakai cadar. Jadi paksa ya nggak bisa. Coba kalau dia berkata dengan jujur kepada wanita itu, saya udah beda dengan antum. Saya mau tinggalkan dunia ini haram. Kalau mau ayo kita nikah. Kalau enggak ya sudah, saya bukan siapa-siapa antum. Coba dia berkata begitu, lebih mudah. Tapi memang begitu, dia intinya belum mengatakan. Saya ajak ke rumah wanita itu. Saya kata, antum ngomong sekarang. Ngomong apa Ustaz? Mau enggak saya nikahi? Dia ngomong itu enggak bisa. Saya wakilkan. Anti mau enggak dinikahi dengan dia? Wanita itu berkata, saya enggak mau. Saya bilang, tuh kamu ajak yang halal dia enggak mau. Yang haram dia mau. Apakah itu contoh yang baik? Baru dia berkata, mulai sekarang gak ada lagi hubungan dengan saya. Aman sekarang dia, Masya Allah. Gak ingat-ingat lagi. Fotonya dibakar, semuanya kenang-kenangannya dibakar. Lupa. Antum yang pernah punya pacar, jangan disimpan buku diarinya. Ya, antum gak akan bisa hijrah nanti. Alhamdulillah. Fahim tum? Ada ya ikhwati azal wa yakum. Masya Allah, ngelantur kemana-mana ini teman-teman. Sudah habis waktunya ya? Hah? Gimana? Tinggal satu ini, Hon. Ya kita jawablah biar adil. Jika iktikaf apa boleh keluar masjid untuk kerja? Setelah kerja kembali ke masjid lagi, apakah boleh? Pendapat yang benar tidak boleh. Nabi SAW itu bekerja. Tapi ketika iktikaf beliau tinggalkan pekerjaannya. Makanya kalau antum bekerja, antum kumpulkan harta antum, waktunya iktikaf cukup buat menghidupi di masa iktikaf. Maksud saya tadi itu saya katakan, antum yang kerja di kantor cuti. Ya, kan iktikaf tidak harus tiap tahun toh. Khusus tahun tertentu antum coba niatkan iktikaf, ambil cuti buat apa? Iktikafnya antum. Keluar masjid itu kalau untuk unsurnya doruri saja. Misalnya di masjid itu tidak ada sholat Jumat. Yang ada masjid sebelah. Ya udah antum keluar buat pindah sholat Jumat. Intinya kalau bisa iktikaf di masjid yang ada sholat Jumat, jadi nggak keluar-keluar. Kedua, antum sakit perut, tidak ada obat, antum keluar beli obat. Atau kamar mandinya penuh, antum pulang dulu ke rumah. Untuk BAK, BAB balik lagi ke masjid, boleh. Maksud kalau tidur sebentar di rumah nggak boleh. Istirahatlah 2 jam, nggak boleh. Antum harus segera kembali ke mana? Ke masjid. Sehingga orang iktikaf itu bila dia keluar rumah karena satu menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, itu saja batal iktikafnya. Apalagi yang kurang daripada itu. Paham tuh? Nah, kalau ternyata iktikafnya batal, apakah berdosa Ustaz? Tidak, karena iktikaf hukumnya seperti antum puasa hari Senin lalu batal, itu enggak wajib qada. Paham tuh ya ikhwan? Terakhir, bila kita enggak mampu beriktikaf yang 10 hari itu, teman-teman, minimal kita sibukkan malam-malam terakhir itu dengan ibadah di mana? Di masjid. Sudah. Kalau sudah 10 hari terakhir, antum malamnya habis maghrib sudah nggak usah keluar masjid. Di masjid sampai datang waktu pagi antum keluar kerja. Mudah-mudahan malam itu sudah termasuk mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau bertepatan dengannya. Paham teman-teman? Ini saja ikhwan fillah yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga ahlul bait diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, dan setiap kita yang masuk ke dalam rumah ini dan keluar dari rumah ini mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, dan semoga Allah memberkahi amal kita di bulan Ramadan, rukuk dan sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa sampai di akhir Ramadan dengan hasil puasa Ramadan yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lakal hamdu wa lakal syukru ya rabbal alamin. Innaka antal aziz wa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma taqabbal minna ruku'ana, sujudana, qira'atana, wa kulla min a'malina wasiyamu fi ramadana hujjatun lana wa laysa alaina baina yadika yaumal qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sabilik, fi Suriya, fi Sam, fi Filistin, wa fi kulli ardika ya rabbal alamin. Innaka antan nasirul mu'minin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.